kata Kristen sendiri dalam Bible itu kapan pertama kali ada? Bukannya apa namanya pada saat Di itu yang Antioquia. Antioquia itu. Betul. Kisah 11:26 kan Pak? Iya. 11:26. Di sini ada kata-kata Kristen ya Pak ya? Iya. Tapi Pak ternyata kalau saya bukain kodeks Sinaiticus Pak, tidak ada kata Kristianos, adanya kata Krestianos. Kristianos. Artinya- Cuman beda seperti huruf, bentuknya seperti huruf E yang dihapus menjadi I. Oh jadi ininya dihapus jadi. Jadi Wah itu tangannya dihapus jadi garis ininya. zaman sekarang itu udah benar-benar informasi itu udah kebuka lebar Pak. Mereka tinggal bersama-sama di Tusat sepanjang masa mengajari banyak orang di Antioquia orang-orang waktu disebut Kristen. Itu maknanya jadi apa, Kodandi kalau Kalau dibuat begitu? Kristianos kan Kristen, kalau Krestianos itu yang baik. Gitu. Oh, jadi yang baik gitu kan? Iya. Kristianos. Ini Pak, kata Kristen itu kan di dalam Bible itu kan adanya di Kisah Para Rasul 11:26, Kisah 26:28, 1 Petrus 4:16. Kalau kata Kristen dalam TB itu ada sampai ada kata 6. Tapi di sini ini terjemahannya terjemahan tambahan nih Pak. Di teks aslinya nggak ada gitu. Ini yang di Kisah 11:26, 26:28, 1 Petrus 4:16. Kristen kan ya atau Kristen. Ketika kita buka di dalam, nah ini ada tulisan Tacitus, judulnya Annals. Ini ada kata-katanya, tulisannya begini Pak, Kristianos gitu, ya. Di sini ada semacam kayak ada yang dihapus nih Pak. Ini baru di tulisan orang sejarawan Romawi nih, belum yang di, nah ini harusnya. Oh iya kelihatan ya? Kelihatan kan? Iya. Ada bayangan kan? Iya. Oke. Sekarang kita lihat yang di Kodeks Sinaiticus nih. Ini abad keempat loh Pak. Ini udah dianggap Alkitab yang paling lengkap yang masih bisa disimpan manusia nih. Di Acts 11:26. Ini ada kata-kata yang disebut dengan Kristianos nih Pak ya. Iya. Seperti ini Pak tulisannya Pak. Kita perbesar lagi Pak. Kelihatan nggak Pak ada bayangan? Kabur ya, ada bayang yang ada kabur. Saya gedein lagi Pak. Iya. Iya. Itu di Tadinya seperti huruf H menjadi I. Iya. Nah, jadi kalau ini dibacanya Kristianos, tapi kalau masih berbentuk huruf H, bacanya Kristianos. pengaruh ya, jauh ya artinya ya. Yang seperti huruf H ini adalah huruf eta Pak, kalau orang Yunani sebutnya. Kalau yang I ini adalah huruf iota. Jadi huruf eta dihapus menjadi huruf iota. Kenapa harus dihapus gitu? Dan ini ketiga-tiganya Pak, tadi yang di KJP 3 itu, ketiga-tiganya semua dihapus begini. Ini di kisah 11:26. Nanti di kisah 26:28. Ini nih Pak kata Kristen itu. Dia nyambung nih ke bawah nih. Ini bahasa Yunani ya? Yunani. Bapak perhatikan nanti di sini nih ya. Ini saya perbesar nih. Tuh. Kelihatan nggak pada bayangannya? Iya. Ada. Tadinya eta menjadi iota. Harusnya itu ya. Ya. Iya. Ini kisah 26:28. Sekarang, nah ini lebih kelihatan lagi tuh. Iya. Kalau ini 1 Petrus 4:16. Nih, nah. Dan baru begini aja udah kelihatan tuh pada bayangan tuh. Tuh, Oh. Ya gitu ya. ya kan? Kalau ini apa namanya? Ini kan bahasa Yunani. Iya. Kan Qurani kan pernah bilang apa namanya yang dari kalau yang terjemah yang apa yang dari Taurat itu kan dari bahasa aslinya ke bahasa Yunani itu Dari Ibrani itu Ini Septuaginta. maksudnya dari ya Ibrani ke Yunani itu kan ada apa istilahnya apa Resensi. resensi. Ya, Nah ini saya tunjukin. Bukan, kalau ini kan perjanjian baru, Pak. makanya ini ini perjanjian baru. Kalau perjanjian baru kan tidak ada hubungan dengan Septuaginta. Ya. Tidak ada hubungan maksudnya berasal gitu. Berarti kalau resensi itu udah sengaja dong berarti ya, dan dia. Saya tunjukin ya Pak ya. Saya tunjukin. Ini yang disebut dengan Septuaginta nih Pak. Oke. Nah, saya juga harus pakai tanah nih. Karena kan ini diterjemahkan dari tanah. Beda ya. Saya buka di Yesaya 7:14 nih Pak. Nah ini. Ini Pak pegang nih. Itu terjemahnya apa Pak? Himself. Therefore, My Lord Himself will give you a sign. Behold, the young woman. Ya. Ya Pak ya. yang momen. Is pregnant. Sekarang kita baca yang di KJV Pak.
perempuan muda. Ya, Oh itu yang Maria. bukan, itu untuk raja siapa? Ibu baca yang Oh, iya. KJV, Bu. Ini, Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Behold the virgin. 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 Menurut ibu nih yang wanita nih, virgin sama yang woman sama nggak, Bu? Beda. Bedanya gimana? Kalau yang woman kan perempuan muda ya. Iya. Belum tentu virgin kan, Belum Bu? tentu virgin. Tapi kalau virgin pasti perempuan muda nggak, Bu? Perempuan muda. Enggak juga. Enggak Iya juga. juga ya. Ada juga. Perempuan tua kan nggak bisa virgin, Pak ya. Iya, Nah, iya, iya. jadi ada Jauh ya. distorsi penerjemahan. Di sini yang woman, di sini virgin. Kalau yang bahasa Indonesia mengikuti yang woman, Pak, yang bahasa Indonesia. Oh. Tapi di Matius 1, 2, 3 disebutkan anak darah, virgin. Karena itu dianggapnya Matius 1 ayat 23 itu adalah penggenapan dari Yesaya 7, 14. Nah, sekarang kalau di dalam bahasa Yahudi, kata yang woman itu berasal dari kata ha-almah. Ha itu the, almah itu adalah yang woman. Ya, Pak ya. Kalau untuk kata virgin, bahasa bahasa Ibraninya ha-almah bukan. Bahasa Ibraninya adalah betulah. Betul. Untuk virgin. Tapi untuk ini kalau yang woman ha-almah. Alma. Sekarang kalau di dalam bahasa Yunani, kalau untuk virgin itu ada bahasa Yunani namanya parthenos. Ya, parthenos itu virgin. Kalau untuk yang woman ada kata dalam bahasa Yunani itu neanis gitu. Oke. Sekarang saya bukain di sini nih, Pak. Yesaya nih. Yesaya 7 kan, Pak ya? Iya. Ayat 14 nih. Virgin. Sama kan? Virgin, Pak? Iya. Di sini diterjemahkan dari kata apa? Parthenos. Nah, ini kata parthenos nih, Pak. Iya, benar. Nah, parthenos ini yang menjadikan kitab bahasa KJV itu menerjemahkan menjadi virgin. Sedangkan ini kan berasal dari kata ha-almah. Iya. Kata ha-almah yang sama di ayat lain diterjemahkannya bukan parthenos, tapi neanis. Bisa kasih lihat nih, Pak. Jadi apa double itu ya? Di Keluaran Exodus pasal 2 ayat 8. Ini nah menjadi neanis. Iya. Sini apa, Pak? Yang woman. Yang woman. Jadi yang woman itu harusnya neanis bukan parthenos. Sedangkan kalau teks aslinya di sini kan yang woman. Yang woman. Kenapa di sini jadi parthenos, virgin? Nah, sebenarnya apa masalahnya? Mau diterjemahkan virgin atau yang woman? Masalahnya apa sih? Masalahnya adalah Kristen berusaha menggantungkan ayat Matius 1, 2, 3 kepada Yesaya 7, Yesaya 7, 14. Jadi Maria sebagai anak darah, virgin, ya kan? Iya, salah. Yang memang kelahiran, mau lahir Yesus itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Tujuannya itu. Kan di Matius 1, 2, 3 juga disebutkan, ia akan disebut Immanuel. Di ini kan juga disebut Immanuel. Iya. Sedangkan kalau kita pelajarin, kita baca semua gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pernah nggak Yesus disebut sama orang selain ibunya Immanuel? Pernah baca nggak, Pak? Enggak. Nggak pernah. Jadi itu hanya ayat kutipan dari Yesaya yang ditulis oleh penulis Matius bahwa seolah-olah kitab ini sudah berbicara tentang Yesus gitu, Pak. Oh, jadi soalnya nubuatan tentang Yesus Iya. yang apa dibilang rabi-rabi itu nggak ada gitu. Iya. Nah, sekarang kalau kita baca di sini, Pak. Maaf. Di sini kan orang Yahudi juga punya hak untuk menafsirkan kan, Pak? Iya. Yesaya 7:14 ini sebenarnya sudah digenapi. Digenapinya di mana? Di Yesaya 8 ayat 3. I approached the prophetess, istrinya Nabi Yesaya, and she conceived and bore a son, and Hashem said to me, name him Maher Shalal Hasbaz. Plunder Hasan spoils quicken. Inilah yang disebut dengan anak ini. Jadi Immanuel di sini sebenarnya bukan nama, Pak, tapi hanya ungkapan Allah beserta kita gitu. Itu bukan nama. Nah, karena Yesaya sendiri pun juga disebut Immanuel. Immanuel, L tadi kan nama Tuhan. Iya. Jadi Yesaya sendiri juga disebut Yesaya 8 ayat 8, Yesaya juga disebut Immanuel. Kalau nggak salah nih. Yesaya 8:8. Nah ini
Ini kan ayat yang turun kepada berfirmanlah Tuhan kepadaku. Ini kan Yesaya nih. Iya. Berarti kan firman Tuhan kepada Yesaya. Iya. Di ayat 8 disebutnya apa? Ya Immanuel. Iya. Ya Immanuel. Yesaya juga sebut Immanuel. Iya. Sedangkan Yesus di 4 gospel nggak pernah disebut orang Immanuel. Nah, jadi kan ada yang aneh. Nanti ada lagi Pak, Yesaya 9 ayat 6. Oh, kalau Yesaya 9 ayat 6 biasanya lebih parah lagi. Nah, yang jago bahasa Inggris siapa nih? Bapak atau Ibu nih? Nggak ada yang jago. Gak ada yang jago. Saya harus menerjemahkannya gini Pak. Ini kan kita lihat yang bahasa Inggris Pak ya. Ini nanti ada kelihatan banget Bapak. Telah lahir nih kan? Nah, ya. Yasmin kan telah Ya, lahir. for a child has been born to us ya Pak ya. Sama ya, for unto us a child is born, sama lah ya. Ya, telah lahir. Terus apa nih? A son has been given to us. Iya, telah diberikan Unto us a son is given, sama. sama. And the dominion will rest on his shoulder. And the government will be upon his shoulder. Sama Pak ya? Iya. Nah, sekarang mulai permasalahan di sini nih Pak. The wonders. Perhatikan tanda bacanya nih Pak. Ini ada apa nih? And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Nah, his apa? And his name. His name ini siapa Pak? Ya namanya kan Nama anak itu kan? Iya. Berarti kan nama anak itu akan dipanggil apa? Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Raja damai. Ini yang dianggap nubuat untuk Yesus kan Pak? Iya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini Pak. Tadi sampai di, Ini wonders. ya sampai di Advisor. the dominion will rest on his shoulder ya. Ya penasihat ajaib. Ini koma Pak ya? Iya. The wondrous advisor, penasihat ajaib, mighty God, Allah perkasa, eternal Father. Ada 3 nih Pak. Ya. Called. Siapa nih Pak? Memanggil, menyebut. Heskia. Ada namanya jelas ya. Anggap aja nggak ada Pak. Anggap aja nggak ada. Called Name. his name, His name. Syar Shalom, Prince of Peace. Jadi 3 gelar ini adalah 3 gelar untuk Tuhan Yang Maha Esa Pak. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal itu adalah gelar untuk Tuhan Yang Maha Esa yang menyebut nama anak itu adalah Raja Damai. Kenapa disebut Raja Damai? Karena Raja Hezekia inilah yang mempunyai masa paling damai untuk bangsa Israel. Pada saat dia memimpin ya. Ini ada catatan lagi di sini nih. This wonder, apa tuh Pak? Salvation took place in the days of the child of Ahaz, the righteous king Hezekiah. Disebutnya langsung kan? Iya langsung namanya. Anak ini yang untuk Raja Hezekia, whom God. Nah, di mana Tuhan, penasihat ajaib, Allah perkasa, eternal Father, Bapa yang kekal menyebut Prince of Peace. Jadi bukan ininya yang apa namanya seperti Allah ya kalau kan kalau di Alkitab kita kan seolah apa namanya Immanuelnya apa namanya Yesus itu yang apa namanya disebut sebagai Sekarang kalau kita kembalikan lagi seperti tadi, pernah nggak Yesus disebut penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai di seluruh perjanjian baru? Pernah nggak Pak? nggak pernah. Nggak ada. Nah inilah akal-akalan atau permainan penerjemahan Kristen ketika mereka menerjemahkan Tanakh menjadi Septuaginta. Jadi apa kalau di ininya di tanahnya bahwa yang apa namanya Allah perkasa itu Allah gitu ya. Raja Iya. Jadi bukan ininya bukan namanya itu Jadi 3 gelar untuk Tuhan, Untuk yaitu Tuhan. penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal. Ini menyebut Raja Hezekia sebagai Raja. Syar Shalom atau Raja Raja damai. damai gitu. Jadi karena kalau di Alkitab kita seolah Nah. Yesusnya yang itu ya. Nah, kalau kita baca yang di TB, seolah-olah kan menjadi seolah-olah itu untuk Yesus. Iya. Gitu. Nih, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya, berarti kan nama anak itu Iya. disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Jadi terbalik. Ada nggak di perjanjian baru Yesus sebut 4 gelar ini? Kan nggak ada. Iya, jadi apa namanya padahal itu untuk Allah maksudnya. Iya, tadinya. 3 gelar untuk Allah, 1 untuk Raja Hezekia. Yang menyebut anak ini tuh Raja Damai gitu. Nah, nanti ada lagi, Bapak mungkin sering dengar bilur-bilurnya menyembuhkan. Dari mana Pak? Yesaya 53. Yesaya 53 menurut orang Yahudi yang punya kitab ini, mereka bilang itu bukan Yesus, itu untuk bangsa Israel sendiri. Saya ketika debat sama pendeta Esra Soro, Budi Asali, kan saya gampang, saya tinggal bawa ini aja. Saya cuma bacain tafsirnya.
Jadi saya meminjam perspektifnya Yahudi untuk membantah upaya Kristen untuk mencaplok perjanjian lama atau mencaplok ini tanah. Ini Pak, 52:13, God servant the people of Israel. Ini tafsir dari Rashi. Udah jelas. Jadi Yesaya 53 yang disebut hamba yang menderita tuh mulainya dari pasal 52 ayat 13. Tuh. This is a prophecy foretelling what the nations and their kings will exclaim when they witness Israel's full attitude toward the Jews. Kan jelas Pak ini. Ya, bangsa Israel. Ini lagi ngomongin bangsa Israel. Nah, kita bisa membuktikan atau melihat sejarah bangsa Israel ketika mereka sudah terdiaspora ke Eropa Timur, di Jerman, di Austria, kan mereka dipersekusi semua. Iya. Di Austria, bahkan sampai Holocaust tuh puncaknya gitu. Baru sampai akhirnya istilahnya timbul yang namanya apa? Zionisme. Mereka ingin kembali ke Israel. Nah, tapi apakah Zionisme itu orang-orang Israel yang murni gitu? Nah, itu belum tentu. Belum tentu ya. Kalau itu dibilang apa? Apa alirannya? Namanya? Yahudi Hybrid. Askenazi di Jerman, ya. Di Eropa Timur. Jadi datang. Iya. Apa namanya? Kan seperti tadi saya bilang Pak, pasti ada asimilasi lah. Iya pasti ya. Namanya udah sekian puluh tahun ya kan, berapa? Bukan puluhan. Ratus tahun. Ratusan Pak. Jadi udah berapa keturunan ya kan kawin campurnya. Sekarang gini Pak, Bait Suci yang kedua itu dianjurkan tahun berapa? Tahun 70 Masehi. Abad pertama dianjurkan. Setelah itu kan baru umat Israel kan orang Yahudi kan diaspora lagi. Ya. Nah, yang rabi-rabi pindah ke kota Yafne, ini yang disebut sebagai cikal bakal Judaisme. Walaupun secara akidah mereka bisa klaim sampai ke Nabi Abraham. Tetapi setelah, jadi dari abad pertama sampai Holocaust itu kan baru di Perang Dunia Kedua ya. Perang Dunia Kedua, abad ke-20. 2000 tahun Pak udah tersebar ke seluruh dunia. Kan nggak mungkin nggak ada asimilasi gitu. Iya pasti udah. 2000 tahun loh Pak, 2 milenium. 2 milenium kan pasti udah ada asimilasi. Iya pasti. Apa kawin campur ya udah gitu. Jadi orang-orang Yahudi yang sudah tersebar kemana-mana, menderita, akhirnya mereka yang punya pemikiran, nah kita harus kita harus punya negara sendiri. Itu Zionisme. Tapi kan sampai detik ini aja masih ada orang-orang Yahudi yang di luar Israel yang protes dengan berdirinya negara Israel. Mereka bilang belum waktunya. Iya. Nah, kenapa? Entar nunggu firman Tuhan kata gitu. Nah, sedangkan yang mendirikan Israel kan orang-orang yang bisa dikatakan bukan darah murni Israel. Mereka nggak berpakaian seperti yang memelihara Iya. Apa namanya sih Bu ini Bu? Ya sampai kerual ke sini kan, pakai topi yang tinggi-tinggi begitu kan, nggak begitu. Baik. Jadi kan lucu Pak, gini, sekarang kalau ada orang Kristen di Indonesia membela bangsa Israel di Palestina, lucu nggak Pak ini? Hubungannya apa coba? Kristen dengan Israel di sana tuh hubungannya apa? Nggak ada hubungannya kan? Hanya ada masalah karena orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi. Iya. Itu aja. Hanya karena ada, boleh dikatakan kedekatan cuma secara sentimen rohani gitu. Kan mereka bukan bangsa Israel, orang Kristen yang di sini. Ngapain ngurusin Israel yang di sana gitu? Hanya urusan sentimen rohani aja, karena ada kitab yang sama. Padahal Yesus juga bukan cuma untuk bangsa Israel ya. Iya, Yesus ngakunya aku kan hanya untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Iya. Begitu dia datang juga nanti cuma untuk menghakimi 12 suku itu dengan 12 buah. Iya, kalau di Bible. Iya kan ada. Tadi kan Ibu nanya Matius 28:19 ya? Iya. Saya punya Matius yang dalam bahasa Ibrani, Bu. Itu siapa? Yang Amanat Agung. Oh, Amanat Agung ya. Ini Matius dalam bahasa Ibrani. Yang punya Rabbi Shem Tov namanya. Ini Matius 28:19 nih, Ibu bisa baca sendiri nih.
tulisan bahasa Ibrani cuma segini, artinya dalam bahasa Inggris begini, Bu. Oh gitu, ini cuma gini dong. Iya, cuman pergilah Pergi. ke seluruh bangsa, jadikan semua muridku mana? Nggak ada orang di sini cuma segini. Matius 28:19. Iya. Pergilah. Kalau yang Markus 16 itu kok? 16, dari ayat 9 sampai 20. Iya. Go aja. Gitu doang. Di sini aja, ini ada catatannya nih. Oh, Itu juga kan bukan itu ya? Bukan, itu juga banyak yang tidak memuat ayat itu. Ini. Sorry, ini tadi Matius nih ya. Markus. Nah, ini Markus nih. Nah, ini. Sekarang saya minta tolong Bapak cari di dalam yang bahasa Inggris. Ini sebelum ayat 9 nih, Pak. Ini cuman iseng-iseng berhadiah aja nih. Bapak tolong cari Markus 16. Ini ada kalimat begini nih. Ibu baca yang di bahasa Indonesia nih. Ini kan ada kalimat, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Ada paragraf dengan singkat, mereka sampaikan dan seterusnya. Sampai kata-kata ini kan. Bandingkan dengan yang bahasa Inggris, Bu. Sama nggak, Bu? Ada nggak satu paragraf ini? Markus 28, Markus 16. Ayat? Ayat Dari ayat 8 bagian B. Oh, Ayat 8 bagian 8. B, ya. Maksudnya yang ada itu. Ya. Ini kan ada paragraf ini. Dengan singkat mereka. Ini kan cuma sampai afraid. Iya. Because they were afraid. Takut. Karena mereka takut nih kan. Karena mereka takut. sini. Yang ini dengan singkat sampai ini. Di sini ada nggak, Pak? Nggak ada. So they went out quickly and Kemana itu? Nah, ini dari mana ayatnya kalau gitu? Kok bisa satu paragraf nongol begini? Di sini nggak ada. sini langsung nomor 9-nya sih. Nah, Toto kan ini kan 9 nih, Pak. Kalau ini kan setelah Yesus bangkit, Iya. betul sama kan? Nah, ini ada keterangan begini nih, Bu. Nih, ada yang apa nih dengan singkat nih? Dengan Dengan singkat, singkat ya. sampai kekal itu kan? Beberapa atau sedikit naskah dan terjemahan mengakhiri Injil Markus dengan bagian ini sehingga tidak memuat ayat 9 sampai 20. Lihat catatan berikutnya. Bagian ini kiranya dalam abad kedua Masehi baru ditambahkan pada Markus ayat 9 sampai 20. Ditambahkan. Baru ditambahkan. Ya kan? Iya. Gitu. Kalau yang penampakan Yesus itu mah Kalau yang apa penampakan Yesus apa di Emmaus. Emmaus ya. Itu asli atau enggak sih? Di mana, Pak? Yang untuk apa namanya Yesus apa Menampakkan penampakan ke murid-muridnya itu Hmm? perjalanan ke Emmaus. Itu bener nggak itu? Oh yang apa namanya? Terus dia kasih lihat suruh pegang apa? Oh, ya, ini Itu- Pak. Saya ceritakan dulu, Ya. agak mundur sedikit, Pak. Menurut ahli-ahli perjanjian baru, keempat penulis gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini adalah orang-orang yang bukan saksi mata langsung, Pak. Oh ya itunya apa? Yang mau minta apa ya? Ya itu websitenya tuh dari mana, Pak? Ya, Tadi buku yang Five Gospel mana, Bu? Kan karena dia waktu itu bilang ada websitenya Nah, bisa dilihat. USCCB, Satu tuh. USCCB. usccb.org. Jadi bisa lihat di itu kan di website itu. Nih, Bahwa itu apa namanya nonem ya? Kemudian ya. dia. Kalau di USCCB mengatakan gini, Pak. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, tidak cukup kuat bahwa yang menulis adalah orang yang bersangkutan. USCCB. Gimana sih? United States Conference of Catholic Bishops. Ini kan ada Bible-nya nih, Bu nih. Nah, Bible ini kita tinggal klik aja nih, Books of Bible. Ya. Nah, di setiap ini kan nama kitab-kitabnya. Anggaplah yang Yohanes. Di setiap kitab Yohanes nanti sebelum pasal 1 itu ada introduction, Bu. Ini kan ada introduction nih. Kita bisa baca di sini. Nanti ada kata-kata begini nih. Nah, ini.
However, the accuracy of much of the detail of the fourth gospel constitute a strong argument that Johannine tradition rests upon the testimony of an eyewitness. Although traditions identify this person as John, the son of Zebedee, most modern scholars find that the evidence does not support this. Ya, meskipun tradisi mengidentifikasi orang ini sebagai Yohanes anak Zebedeus, kebanyakan ahli-ahli atau sarjana-sarjana modern menemukan bahwa bukti-buktinya tidak mendukung ini. Gitu. Tidak mendukung. Jadi scholar sudah menolak bahwa yang menulis kitab Yohanes itu adalah Yohanes anak Zebedeus. Ini untuk kitab Yohanes. Nanti begitu juga yang Markus, Matius, Lukas. Oh, ada di masing-masing kitab. Ada, masing-masing kitab ada penjelasannya Pak gitu. Itu udah jelas gitu. Bahkan udah jadi rahasia umum bahwa gospel yang ditulis pertama itu adalah Markus, penulis Matius dan penulis Lukas itu dua penulis yang nyontek Markus. Oh, iya. Karena di dalam Matius 80% dari Markus, yang di Lukas 60% dari Markus. Pertanyaannya sekarang, kalau memang Markus yang pertama menulis, Markus nyontek dari mana? Ini yang mungkin Bapak belum pernah dengar di video saya nih. Saya tunjukin Pak bukunya Pak. Jangan kaget. Tapi kan surat Paulus lebih dahulu daripada Memang. Jadi, sorry kalau tadi saya belum jelasin. Jadi, kan Yesus diangkat atau disalib atau diangkat kan kira-kira tahun 29 atau 30 Masehi, Pak. Surat-surat Paulus itu sudah ditulis dari mulai tahun 48 Masehi. 48, ada yang 50, ada yang 52, ada yang 55, sampai tahun 65 sampai 67. Nah, yang Markus itu baru ditulis sesaat sebelum Bait Suci kedua dihancurkan. Bait Suci kedua dihancurkan kan tahun 70 Masehi. Berarti sesaat ya kira-kira setahun 2 tahun sebelumnya lah Markus. Baru 10 tahun kemudian kira-kira tahun 80 atau 85 Masehi penulis Matius dan Lukas menyadur dari Markus. Yang Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 sampai akhir abad pertama. Ya. Nah, yang Markus ini Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Ini ditulis setelah surat-surat Paulus, Pak. Surat-surat Paulus ini ada 13. Menurut ahli perjanjian baru, yang benar-benar ditulis oleh Paulus cuma 7. Dari 13, cuma 7. Yang 6 diperdebatkan. Kemungkinan besar bukan Paulus yang menulis. Nah, dari 7 ini, Paulus nggak pernah nyebut-nyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan, Pak? Nggak pernah kan? Masih. Nggak pernah sama sekali Paulus nyebut-nyebut ada Matius, Markus, Lukas, Ya, Yohanes. kan belum ada soalnya. Iya, ya memang belum ada. Tapi kalau memang Matius yang menulis Matius adalah Matius, paling nggak Matius dengar dong. Apalagi di Matius ada kabar ketika Yesus disalib, tabir Bait Suci terbelah dua. Ketika Yesus dibangkitkan, mayat-mayat orang kudus bangkit dari kubur masuk Yerusalem. Masa Paulus nggak pernah dengar, Pak? Gitu. Itu peristiwa heboh kan? Iya. Tapi ternyata itu adalah kutip atau sisipan dari budaya orang pagan Yunani. dari Yunani. Ada festival Antesteria namanya. Nah, itu yang Paulus nggak pernah cerita. Padahal kan Paulus punya kesempatan bagus buat cerita ke jemaatnya. Nih ada bukti orang bisa bangkit nanti ketika Yesus udah bangkit gitu. Atau ada kebangkitan setelah kematian gitu lah. Paulus nggak pernah cerita. Jadi bisa dipastikan bahwa memang surat Paulus itu sebelum 4 gospel, maka yang 4 gospel ini bisa dipastikan kan terinspirasi oleh kabar berita yang udah dikirim oleh Paulus ke Galatia, Roma, Korintus, Tesalonika dan sebagainya. Tapi ternyata Pak, ini penemuan yang belum lama nih. Ternyata penulis Markus yang disebut menulis pertama kali ngutip dari tulisan-tulisan Homer. Homer ini adalah penulis, kira-kira dia menulis tahun 800 sampai 700 sebelum Masehi, sebelum ada Yesus, Pak. 800 sampai 700 sebelum Yesus, Homer sudah menulis tentang kota Trojan, Pak. Pernah dengar? Nah, kota Trojan ketika dihancurkan, kan ada yang namanya Achilles, ada yang namanya Odyssey gitu kan. Odyssey itu yang raja berasal dari Iliad membantu temannya menghancurkan kota Trojan. Ketika Trojan sudah hancur, Raja Odyssey ini kembali ke Iliad selama 10 tahun. Perjalanannya selama 10 tahun, Pak. Mampir ke sono kemari gitu loh.
selama perjalanan ini yang dikutip oleh Markus. Nah, caranya Markus mengutip-ngutip dari Homer dengan mengambil narasi kemudian mengganti-ganti nama tokoh, nanti nama tempat, itu disebut dengan mimesis, Pak. Mimesis. Jadi itu adalah metode penulisan seperti itu. Di sini kalau Bapak mau lihat nih, nanti kita bisa bandingkan. Nah, ini jam. Odisea, Pak. Ya. Tulisannya Ya, surat ke-18 ayat 108 pertama atau kedua nih, ayat 8 sampai 22. Ini dan ini sebuah narasi yang mirip. Cuman mungkin nama-nama orangnya diganti. Iya. Ini ada Odisea sama Markus. Mirip. Iya, jadi dikutip ya berarti ya, cuman. Pengutipan. Dan ini masih banyak lagi nih, Pak. Ibu ingat ketika ada cerita Yesus diurapi kakinya Oh iya. oleh perempuan dengan minyak narwastu. yang mahal tuh. Di Odisea udah ada, Bu. Jangan sedih. Oh gitu. Jadi udah ini dulu ini Odisea sebelum Masehi ya. sebelum pulang sampai Roma, kakinya dicuci lah oleh seorang wanita gitu. Ini penting banget ini. Ya penting banget. Buku ini. Cuman ada yang waktu kemarin kita dengar, jadi nama Injil itu dikasih nama sama siapa? Lah ini, Pak. Dikasih. Aduh, ada di sini. Ada ya? Dikasih ya kan? Yang ngasih nama pertama namanya Santo Papias tahun 130 Iya. Masehi. Yang kedua namanya Santo Irenaeus tahun 180 Masehi. Itu yang mau dicatat tuh. Ada di sini nih. Ibu foto aja, Bu, nih. Ibu foto aja nih. Jadi yang ngasih nama ini jadi Nah, ini. Ibu foto ini. itu dari Kodandi ya kita dengarnya berarti ya. Bagaimana Matius, Markus, Lukas, Yohanes bisa dapat nama seperti itu? Iya. Ini Karena hari Rabu dipanggil saya kan presbiter, saya ngundurin diri dari tanggal 7, cuman ditahan-tahan sama suratnya. pendetanya Cuma hari Rabu suruh ngadep. suruh ya saya bilang saya selesaiin dulu lah gitu baru biar gentle lah gitu juga saya kan kan tanggung jawab penatua itu menjaga kemurnian ajaran. Berarti kan ajaran itu kan berarti dari Alkitab kan. Saya bilang gitu kan. Saya kasih ayat itu, jadi Banyak ayat yang ada yang nggak boleh, firman Tuhan tuh nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi kan, itu jelas ada berapa ayat tuh, ada 5 ya gitu. Nah, saya bilang tapi kan kayak yang ada ini Bu, yang Alkitab dari yang saya bilang tadi, yang kitab itu jumlahnya 81. Beda-beda. Terakhir kita 66. Nah sekarang kemana nih kitab yang ini katanya firman Tuhan, katanya nggak boleh tambah, nggak boleh kurang, kita ngurangin beberapa kitab gitu. Belum lagi yang dari 66 kitab ada, kan aku dengar dari Qur'an juga kan ada ayat sisipan itu ada 100 lebih katanya. Nah saya bilang sekarang gimana saya bisa bertanggung jawab kan, saya ini kan berarti kan udah nggak murni ajarannya juga. Dan saya bilang kepanjangan tangan. Ya, jadi kan kalau gini kan nggak benar gitu. Jadi saya ngundurin diri karena ini saya mesti ke jemaat, bohongin ini sama aja bohongin jemaat gitu kan. Makanya saya ngundurin diri. Itu pun kan pendeta tanya, tapi kamu sekarang masih percaya bahwa Yesus Tuhan atau bukan, katanya gitu kan. Dia tanya gitu kan. Ya saya bilang saya meragukan jadinya kan gitu, saya bilang kan gitu. Ya kan, karena saya udah tahu itu, terus sekarang ibu bisa nggak nunjuk, saya bilang ke Bu Pendeta, nunjukin ke saya ayat di mana Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan memerintahkan atau mengajarkan untuk menyembah dia gitu. Nanti saya kirimin ayatnya, katanya dia bilang. Dia kan lagi di mobil, saya nggak hafal katanya dia bilang. Terus saya kirim yang Yohanes 13:13. Yohanes 13:13 gitu yang dibalas sama ini. Saya balas itu aslinya bukan nggak sesuai dengan bahasa asli, itu dirubah sama LAI, Tuhan jadi Tuhan, saya bilang kan gitu. Itu kata aslinya kurios, saya bilang Tuhan, saya bilang. Terus apa lagi aku bilang gitu ya? Nggak jawab dia. Ya jadi. Terus Mas bilang kalau pendeta
Kalau Ibu Pendeta percaya Yesus adalah Tuhan, berarti Ibu Pendeta tuh antikris dan apa namanya? Penyesat. Apa itu ajaran sesat. Saya bilang, saya kasih ya satu Yohanes berapa tuh yang kalau kita nggak menerima bahwa Yesus datang sebagai manusia, itu ajaran sesat dan antikris. Saya kasih ayatnya, dia nggak jawab lagi kan. Tadi pagi WA, ya makanya WA dia bilang saya suruh datang gitu hari Rabu gitu. Ya saya bilang ya harusnya yakini saya kalau umpamanya Yesus itu Tuhan gitu. Jangan minta bukti dari saya. Bilang kan, masa minta buktinya dari kita. kan saya bilang, Ibu kasih, maksudnya yakinin saya kalau Yesus itu Tuhan gitu. Ayatnya mana gitu. Saya kan minta ayat gitu. Jadi dia lama ya responnya dari kan tanggal 7 saya ngundurin Sekarang dirinya. udah tanggal berapa? 25. Kan udah mau 3 minggu kan? Rabu tuh udah 3 minggu. Makanya seharusnya kan saya juga tugas pelayanan tuh hari tadi pagi itu ada minggu. Udah nggak pernah ke gereja. Saya ya soalnya pas di depan saya ngomongnya kan pasti kan kita kan akan ngomong Yesus ngajak jemaat ngomongnya jadi nggak bisa Bu, saya tuh maksudnya jadi ya nggak apa-apa. Harus menghirup udara segar. Jadi sama hati gitu, mulut sama hati tuh udah. Iya, jadi kan nggak enak ngomong di depan mimbar gitu, jadi mendingan saya nggak ikut terakhir ibadah keluarga, ya. Suaranya hilang sendiri. Iya, harusnya tugas gitu. Atau nggak bisa keluar gitu kan, saya kan tugas. Soalnya hati sama saya tuh udah mau ngomong Yesus Tuhan Gak bisa. Saya ngomong kan saya doa gimana nih Tuhan kita dapat tugas gitu. Padahal kita udah nggak gimana ya udah karena udah tahu terus gitu, udah nggak taunya dikasih bikin suaranya hilang sama tuh. Berarti Bapak memang itu bisa juga diartikan Bapak tuh di stop sama Allah. Mulai karena Bapak sudah beriman kepada Allah. Iya, tadi kan udah jalan-jalan istri ya, kan itu. Bilang katanya mau sadat sekarang saya bilang selesai dulu di gereja hari Rabu kan saya dipanggil sama KMJ-nya ketua jemaat. Nanti saya selesai itu. Cuman Kodani lagi sibuk ya, hari Kamis bisa nggak? Untuk apa Mas? Mau sadat. Cuman saya hari kenapa nggak sekarang aja? Sekarang belum hari selesai Rabu, di gerejanya saya dipanggil. Hubungannya apa Pak? Saya kan Bapak sudah mengundurkan diri, cuman kan belum diterima. Masalah diterima nggak terima kan urusan mereka. Yang penting kan Bapak sudah nggak mau lagi kan jadi ketua gereja kan? Saya udah nggak mau. Sekarang Bapak sudah beriman hanya kepada satu. Ya Allah kan? Gitu ya satu. Allah SWT. Kenapa Bapak harus tunda hari Rabu gitu atau hari Kamis? Itu nggak perlu gitu ya? Nggak perlu, nggak ada hubungannya Pak. Soalnya memang kadang saya tuh berpikir gini, saya tuh sebenarnya pengen tuh teman-teman yang lain juga tahu apa yang saya tahu gitu loh, dan gitu maunya saya gitu ya. Jadi maksudnya saya juga suka ngomong sama rekan-rekan Peter, nih ada yang nggak bener nih di Alkitab nih kan, aku selalu ngomong gitu. Ini aku pernah baca nggak ayat ini? Kan saya kasih yang kalau kita nggak menerima Yesus sebagai manusia, itu ajaran sesat gitu kan. Kalau kita antikris, mereka juga baru baca. Gitu. Kan kayak gitu, cuman kadang-kadang doktrin kan masih masih kuat gitu. Jadi itu nggak bisa ngomong sekali, cuma ada juga yang tertarik gitu. Cuma kalau saya menjauh dari mereka gitu, mereka nggak pasti akan susah nerima gitu loh. Ini Pak, Bapak caranya gimana? Bapak tidak perlu menjauh dari mereka. Komunikasi tetap biasa aja. Tapi Bapak tinggal nyatakan saja bahwa mohon maaf sekarang saya sudah tidak bisa menganggap Yesus sebagai Tuhan. Tapi kita tetap berteman, nggak apa-apa, kan nggak masalah. Iya, memang saya ngomongnya gitu, saya ditanya, saya udah udah meragukan. Nanti mereka sendiri yang menjawab apa gitu. Bapak nggak perlu menjauh dari mereka. Biasanya begitu Pak. Iya, makanya mereka jadi jauh. Jadi saya tuh nggak sempat ngasih tahu apa yang saya tahu gitu Kodandi. Ya, Bapak paling yang Bapak bisa lakukan ya hanya mengajak mereka untuk membuka pikiran mereka dengan ayat-ayat ini. Ya memang itu saya suka kirimin juga, kirimin. Apa-apa. Gitu nggak ada. Tapi maksud saya gini Pak, ketika seseorang sudah beriman kepada Allah, sebaiknya jangan ditunda-tunda. Ya memang saya juga suka dengar itu kan, takutnya ya kita nggak tahu ya namanya umur gitu ya, Kodandi gitu. Saya cerita nih Pak, sedikit nih Pak. Bulan apa Rik? Gua ke Ciranjang Rik. Februari.
Februari. Kan enggak dong. Iya Februari. Kan Maret yang di Masjid Ataibin ya. Bulan Februari tahun ini Pak, saya diajak ke rumahnya Erik di Ciranjang. Ciranjang kan Kristen semua Pak. Oh iya, yang Cianjur ya? Cianjur. Beberapa gereja situ ya. Oh di sana. Iya, ketika saya ke rumahnya Erik di sana, ibunya Erik waktu itu sedang sakit Pak. Sudah berapa kali masuk rumah sakit lah ya. Ketika itu sudah di rumah, tapi nggak bisa bangun dari tempat tidur. Saya diajak ke rumahnya, ibunya juga sudah nonton video saya Pak. Sebelumnya, pengen ketemu saya katanya. Sama Erik dibawa saya ke rumah, ketemu ibunya Erik, ngobrol. Saya cuma bawa Bible yang mana ya? Yang kecil merah ini. Yang kitab. Ini yang ini. Nah ini. Saya cuma bawa ini aja Pak. Kita ngobrol dikit-dikit. Sama ini perjanjian baru aja. Cuma di sini pakai yang Isa Masih namanya. Oh yang masih Isa. Nah, Isa Masih. Ngobrol. Walaupun ibunya Erik pada waktu itu memang sedang sakit, tapi akalnya masih bagus. Gitu. Akhirnya dia mengakui, oh iya ya Yesus bukan Tuhannya. Ketika saya tawari, oke, Bu, ayo Bu, kalau mau masuk Islam saya bantu. Jawabnya apa Pak? Nanti ya, saya kalau masuk Islam nanti saudara saya gini semua. Jadi dia mengkhawatirkan saudaranya gitu daripada keselamatan dia sendiri. Hari Jumat saya bicara, akhirnya kita pamit pulang. Hari Selasa saya dengar kabar dari Erik, ibunya meninggal. Bukan saya nyumpahin, bukan, tapi hidup orang kan kita nggak pernah tahu. Iya, memang benar. Jadi maksud saya, ketika kita sudah beriman pada Allah, ya sudah, kita langsung beriman dulu, bersyahadat dulu. Nanti urusan belakangan itu tinggal kita serahkan pada Allah. Ada jalan-jalannya lah nanti. Pasti ada jalannya. Apalagi Bapak bukan seorang yang bergantung kepada siapa-siapa. Kalau saya sih, Keluarga, apa namanya, istilahnya kalau saudara mau ngomongin apa sih, saya nggak mikirin gitu kadang dia. Bener nggak? Ya, apa namanya kadang debat sama, tapi saya sih debat nggak mau ribut, cuman ngasih tahu baik-baik gitu. Maunya ya namanya kita kan kalau bisa ada saudara yang apa juga bisa ikut, maunya kan gitu kan, nggak mau. Kalau di dalam Islam kan kita sifatnya hanya mengajak Pak, tidak pernah kita sampai mengancam, memaksa atau apapun, nggak ada. Di Islam nggak ada, nggak boleh gitu malah. Islam kita hanya menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Tidak seperti baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh, nggak begitu. Dan di dalam Islam kita jelas la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Kita juga mengenal lakum dinukum waliyadin. Kenapa saya membahas ini, membuat konten, ceramah di mana-mana hanya untuk membentengi akidah umat Islam yang dari upaya-upaya pemurtadan. Karena masih ada dan masih banyak. Mungkin di gereja Bapak enggak, gereja lain masih banyak. Ada juga yang apa namanya, ya aku cerita tuh majelis tuh, saya dari Islam katanya. Aku bilang, terus jadi kan aku ngobrol, aku kasih tahu Yesus itu bukan Tuhan, aku bilang kan gitu. Tapi dia udah mulai itu, makanya saya Pak Guntur ada. Ada, iya makanya saya tuh pengen itu juga istilahnya mau ngirimin terus dia apa namanya. Karena dia bilang saya lebih percaya sama bapak-bapak gereja daripada Muhammad. Dia ngomongin gitu awalnya gitu. Cuman saya kasih Alkitabnya gitu. Kalau apa namanya Pak Guntur mengaku Yesus Tuhan yang baca itu. Berarti Pak Guntur tuh antikris ini. Kalau selain kan harus sebagai manusia harusnya. Iya. Cuman kan makanya saya tuh perlu bekal dari Quran juga mau nanya-nanya gini. Maksudnya nanti kalau seandainya gitu ada yang nanya-nanya boleh nggak Kurandi kita WA Kurandi. Kok nih Pak. jawabannya gimana nih yang sangat ini kan? Boleh, sangat boleh. Malah saya berharap Bapak jangan sendirian. Gitu. Jadi direspon gitu maksudnya supaya bisa ngejawab. Kadang-kadang kan keterbatasan itu. Pak, cuman saya tinggal gini aja. Selama saya nggak tidur, insya Allah saya respon. Bener. Selama saya nggak tidur pasti saya respon. Ya maksudnya paling untuk jawab yang saya nggak bisa jawab gitu maksudnya. Soalnya sama kan di grup keluarga kan ini tinggal bertiga, kakaknya kan udah meninggal. Kemarin juga udah apa tuh debat-debat gitulah, diskusi di grup gitu kan. Cuman yang ini ya udahlah sekarang masing-masing aja kepercayaan katanya gitu kan. Biasanya jawaban mentok begitu Pak. Sama seperti anak saya. Saya punya anak 3 Bu. Yang bungsu udah masuk Islam. Yang 2 ini dijaga bener sama istri saya dulu. Jadi ketika saya ajak bicara atau saya kasih buka obrolan, mereka udah langsung defend gini. Udahlah Pak, masing-masing aja Pak. Nah, kalau udah begitu kan berarti namanya udah nggak mau dialog. Iya, paling tinggal doain aja ya udah dia. Kapanpun Bapak nanti mau tanya apa, tinggal ke WA saya aja Pak.
Insya Allah saya jawab apa yang saya tahu. Iya, Kalau perlu saya fotoin Bible-nya, saya kirim Bapak nanti. iya kadang-kadang kan orang ada yang perlu begitu gitu. Maksudnya Iya. kalau seandainya gitu, kalau nanti ada katakanlah rekan presbiter atau pendeta mau datang ke sini boleh nggak? Boleh sekali. Saya malah terbuka Pak, sangat-sangat terbuka. Beneran. Nanti maksudnya soalnya untuk lihat bukti gitu kan. Kadang-kadang kan mereka kan perlu itu sama pengen tahu gitu kan. Kadang-kadang orang mungkin ke saya nggak percaya gitu kan, kalau lihat bukti bisa Sudah percaya. sering Pak orang datang ke sini hanya ingin melihat bukti. Bahkan ada satu perempuan dari Semarang Bu, jauh-jauh datang ke sini, minta izin kok boleh nggak saya foto-foto Bible Kodoli yang lama? Boleh silakan. Datang sini di foto-foto, habis foto-foto diskusi 2 jam pulang. Ternyata di rumah dia bikin karya tulis Pak, 35 halaman, ditambah dengan foto-foto yang dia udah ambil di sini. Ternyata buku itu karya tulis itu buat siapa? Buat papanya Pak. Selama 2 bulan mereka berdebat. Setelah 2 bulan perempuan itu datang lagi ke sini. Pas di jalan ke sini pun masih berdebat sama bapaknya. Sampai akhirnya dia datang ke sini, alhamdulillah dia sadar. Ya alhamdulillah dia masih diberikan waktu ya Pak, 2 bulan ya untuk sadar. Oh, dia sama bapaknya berarti? Hah? Dia bapaknya sama dia? Bapaknya masih berdebat sama dia. Bahkan ada satu begini Pak, ada satu malam di Pekanbaru, perempuan kerjanya di TVRI, terus kemudian dia tahu sudah mualaf Pak, udah bersahadat di sana. Ketika orang tuanya tahu, perempuan itu dipanggil pulang ke Batam. Ketika pulang sampai di Batam, sama orang tuanya dikurung di kamar, nggak boleh keluar rumah berapa hari gitu. Akhirnya dia bisa menghubungi saya telepon teman-teman yang ada di sana, bantu, akhirnya mediasi dengan orang tuanya, akhirnya dikasih izin kembali ke Pekanbaru, kerja lagi. Sampai di Pekanbaru, nggak lama orang tuanya nyusulin ke Pekanbaru. Begitu sampai di Pekanbaru, anak itu dibawa ke gereja Pak, di Pekanbaru. Gerejanya cukup besar, dalam tanda kutip disidang gitu lah Pak, sama pendeta. Ketika disidang itu, perempuan itu WA saya, kok tolongin dong, nanti kalau saya di ini, nanti saya telepon tapi Kodoli dengerin aja ya. Ya udah tuh. Saya jadi janjian sama dia, saya nongkrong di sini jam 7 sampai jam 12 malam Pak, nungguin dia hasilnya gimana. Dia sambil ngobrol sama pendeta, saya cuma dengerin aja. Terus saya kasih jawaban apa, dia baca WA, dia jawab. Gitu. Terus akhirnya ketahuan Pak, kamu lagi ngomong siapa gitu kan, mungkin nggak tahu gimana. Matiin itu, saya nggak ada urusan sama orang itu gitu kan. Matiin. Saya dari jam berapa? Setengah 10 Pak, saya tunggu kabar jam 11, ternyata lagi ribut. Orang tuanya tetap mau bawa dia pulang ke Batam. Sama pendetanya juga ditahan, nggak boleh keluar gereja. Ya udah, kita ada teman-teman kan di Pekanbaru kan. Tinggal saya telepon, teman saya telepon ke beberapa ormas lah di sana Pak ya. Ada ormas, terus ada KNAP, terus ada juga telepon ke pendeta senior Pak di sana. Teman saya mualaf yang pengurus sana itu juga mantan pendeta. Mantan pendeta Pak, 13 tahun jadi pendeta. Sekarang jenggotnya segini. Dia telepon ke pendeta senior di Pekanbaru. Akhirnya pendeta senior itu telepon ke pendeta yang nahan si perempuan ini. Setelah telepon berapa lama, di depan gereja sudah ada teman-teman dari ormas yang pegang handphone. Udah mau merekam nih. Nah, ini udah tinggal masuk berita nih. Ya kan, ada penyekapan segala macam. Akhirnya takut ada dikeluarin. Bebasin. Udah selesai. Jarak kira-kira 2 bulan setelah itu, perempuan itu kirim foto ke saya. Alhamdulillah, Kodoli sekarang saya sudah jalan-jalan sama ibu. Ke Danau Toba katanya. Alhamdulillah, jadi tidak semua apa yang kita takutkan terjadi Pak. Belum tentu terjadi. Ada yang terjadi tapi juga banyak yang nggak terjadi. Bahkan ya banyak cerita lah teman-teman saya yang mualaf, ada yang diusir sama keluarganya. Ini bicara anak ya Pak ya, yang masih punya orang tua nih. Bapak kan udah nggak ada istilahnya yang nanggung bapak gitu. Seorang mualaf diusir sama keluarganya, ibunya punya hotel, punya rumah sakit, bapaknya perusahaannya besar, katanya mau dicoret dari harta waris, dari kartu keluarga. 6 bulan Pak numpang di sini Pak, tidur di sini Pak, 6 bulan, ikut saya kemana-mana. Setelah 6 bulan tiba-tiba ibunya WA, namanya ibu lah ya, nggak bisa ditipu lah perasaan sama anak lah. Kamu gimana kabarnya? Si mualaf itu kasih lihat saya WA-nya. Begitu saya baca, besok kamu pulang ke Bandung. Besok lo harus pulang. Ngapain? Cium tangan ibu. Udah, cuma begitu aja Pak. Benar, besok aja pulang, cium tangan ibu. Alhamdulillah sekarang baik.
Jadi saya selalu memberikan pesan pada mualaf-mualaf yang bersyahadat di sini. Kalau sebelum jadi muslim sudah sayang dan hormat pada orang tua, setelah jadi muslim harus lebih sayang dan harus lebih hormat pada orang tua. Kita di Islam ajaran jelas loh. Bahkan menghormati seorang ibu tuh kadarnya 3 kali lebih tinggi Pak daripada menghormati ayah. Di Islam tuh Pak. Ibu 3 kali. Iya, jadi kan ketika ditanya sama Rasulullah, siapa yang harus kita hormati, ayah atau ibu? Ibu. Setelah ibu, ibu lagi. Setelah ibu lagi. Keempat baru ayah. Bukan berarti satu ayah punya 3 istri. Sama harus gitu ya. Bapak langsung ketawa. Artinya kita menghormati ibu 3 kali lebih tinggi kadarnya daripada ayah, karena ibu yang mengandung kita, melahirkan kita. Tuh. Jadi alhamdulillah setiap ada permasalahan mualaf dengan keluarga, kita ikut bantu Pak. Bahkan kalau perlu pengacara pun kita kasih pengacara gratis kalau saya. Kalau harus sampai sidang pengadilan, urusan cerai, urusan apa harta, itu kita bantu dengan pengacara. Oh, abis itu ada sertifikatnya ya Kodandi ya? Ada. Masa untuk ngurus itu ya? Kalau Bapak bersyahadat sebelum jam 5 sore, bisa langsung hari itu juga keluar sertifikat. Itu untuk ngurus itu ya Kodandi? Kalau hari ini ya pasti paling besok. KTP ya? Kalau kita kan nikah di gereja tuh, nikah ulang nggak? Kalau dua-duanya masuk Islam, tidak perlu nikah ulang. Oh, berarti tetap pakai Iya. itu surat nikahnya tetap yang lama gitu ya? Iya, nggak apa-apa. Hmm. Kalau Bapak Ibu mau nikah ulang pun juga nggak apa-apa. Tinggal nanti Bapak Ibu bawa sertifikat mualaf dan KTP yang sudah dirubah agamanya, tinggal datang ke KUA. Atau bagaimana ya untuk membatalkan surat nikah yang Kristen itu ya? Saya belum tahu, tapi nanti bisa ditanyain Pak ke pengacara kita. Kita juga belum. Ini juga belum nih. Oh, Udah berapa Jadi, tahun? Udah berapa ya? Udah 7-8 tahun mau rubah, kan masih ada surat pernikahan gereja kan? ya. Surat dari gereja kita mau udah ke KUA, mau nikah secara Islam, tapi nggak usah. Itu aja udah cukup. Oh, kata KUA-nya gitu ya? Kan kita butuh masuk Islamnya bareng. Kan Oh. kita butuh ini apa namanya? Buku Nikah. pamer ke orang. Oh bukan, aku pikir istrinya Kodandi bukan ya? Apa? Bukan istri Kodandi ya? Istri gue apa? Yang ini istrinya Kodandi bukan ketemu. Bukan, ini istrinya Erik. Ini suami istri. Ini suami istri. Istri saya mah hari gini mau udah ke Hong Kong kayak Dulu ibu. sama-sama pengalap juga, ya barengan juga ya. Saya dari Advent. Ini dua-duanya dari Advent. Ya kalau Yana hari gini udah tidur. Oh masih dia. Kalau saran saya sih gitu Pak, lebih baik Bapak menyelamatkan diri sendiri dulu dengan ibu. Setelah itu nanti urusan Bapak dengan gereja itu urusan duniawi Pak. Ya. Orang mengundurkan diri nggak boleh kan, tinggal tergantung bagaimana yang mengundurkan diri. Iya, ditahan-tahan. Selama Bapak sudah yakin dengan Islam, jangan ditunda-tunda Pak menurut saya. Saya sih apa namanya yakin Yesus itu bukan Tuhan gitu. Ya, nah sekarang kan gini Pak. Bapak kan tahu pasti, Yohanes 17 ayat 3 kan pasti tahu. Ya, yang Ya kan? hidup kekal. Bahwa untuk mengenal engkau, Ya sebagai Allah nah, satu-satunya yang benar. satu-satunya Allah. Ya yang benar ya. Nah, sekarang ya, itu dianggap perkataan Yesus. Tapi kalau Kristen kan bilangnya satu-satunya Allah yang benar kan ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu aja udah beda kan Pak sama ini. Iya. Saya juga bilang kalau memang apa namanya Yesus Tuhan, Yesus apa namanya Allah, lo kok waktu dibaptis tiga-tiganya Nongol. Nah, gimana caranya? Coba. Ayo. Aku ngomong gitu, pokoknya yang penting untuk saya mau Yesus adalah Tuhan gitu. Udah aku ngomong gitu. Ada Yesus, ada Ada Roh Kudus, ada berumur mati kan, ada suara di langit. Iya. Nah, Itu gimana? mau berapa Tuhan Mau coba? jelasin apa? Coba Trinitasnya tolong jelasin. Dia bingung udah. Biasanya nanti dari gereja itu ngasihnya kalau nggak Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Nah itu nggak bukan mau bicara hakikat, itu mau Ya, apa namanya itu bicara tujuan. tujuannya. Tapi kalau mau ngotot Pak, Bapak tinggal kasih Yohanes 17 ayat 21 sampai 22. apa tuh? Murid-murid Yesus juga satu dengan Yesus, sama seperti Yesus, satu dengan Bapa. Oh, itu ada ya? Ada. Coba Nih Pak, Yohanes 17. Yohanes 17 ya, itu juga. Ya.
Yohanes 17 berapa kok? 20, 20? 2 sampai 22. Kedua-dua. Kalau mereka bilang aku dan Bapa adalah satu, itu adalah bukti bahwa Yesus Tuhan. Nah, sekarang mereka juga harus menerima Yohanes 17 ayat 20 sampai 22. Murid-murid juga satu dengan Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Berarti mau Tuhan berapa? Iya. Murid-murid satu dengan Yesus itu ya. Kak? Heeh. Mau 15 Tuhan gitu, Bu. Murid 12 tambah 3 gitu. Kan nggak mungkin gitu. Jadi ini yang aku dan Bapak adalah satu, Ya. ini ke sini gitu. Ini ya jawabannya kan. Ya. Nanti ada lagi, Pak. Kalau Bapak terima ayat bunyinya begini. Yohanes 8:58. Sebelum Abraham Ya, itu. aku ada gitu kan. Nah, itu ya itu juga tuh. Itu jawabnya juga gampang, Pak. Nih, nanti saya kasih ayat ini. Bapak tinggal tulis aja nih. Itu sebelum itu ya, sebelum Sebelum Abraham. Kalau itu sebenarnya jawabannya ada 2 pendekatan. Tapi yang satu nggak usah lah, itu masalah linguistik lah. Yang jawabannya gampang-gampang aja, Pak. Amsal 8 ayat 22 sampai 25. Oh, yang Salomo itu ya? Hah? Amsal. Yang apa? Amsal itu berarti Salomo. Sebelum penciptaan langit. Ya, ada sebelum gitu ya. bumi, sebelum apa? Bumi diciptakan aja sudah ada. Salomo ya. Salomo. Amsal berapa tuh kok? Amsal 8 8? ayat 22 sampai 25. Oh jadi itu ya sebelum. Nah, sebelum bumi ada malah. Bukan sebelum Abraham, sebelum bumi ada coba. Sebelum bumi ada, Nah, Salomo udah ada. Salomo udah ada. Ayub 38, Pak. Ayub 38. Eh, Ayat 38 ayat 4 sampai 7. Ayat 38 ayat 4 sampai 7. Nah, Apa? itu juga sama. Sebelum bumi ada juga Ayub sudah ada. Nanti ada lagi Yeremia, Pak. Yeremia 1 1. ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengkuduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia 1 Ayat 5. Ayat 5 udah. Jadi kalau begitu kan artinya apa? Sebelum bumi ada, sudah apa? Salomo sudah ada, Ayub sudah ada, sebelum Yeremia jadi manusia, sebelum keluar dari kandungan, Bu, Allah sudah mengenal Yeremia, sudah menetapkan Yeremia sebagai nabi. Iya jadi udah. Berarti kalau begitu kan artinya sebelum manusia dijadikan, sebelum lahir jadi manusia, dan bahkan sebelum bumi diciptakan, Allah sudah mengenal kita. Gitu loh. Kan Allah Maha tahu. Iya. Nah, kalau Yesus mengatakan sebelum Abraham aku ada, itu artinya bukan Yesus sudah lahir sebelum Abraham, bukan, tapi sebelum Yesus dilahirkan ke bumi, Allah sudah mengenal Yesus. Kan mirip, sama gitu. Tambah lagi, Pak, ada di Efesus 1 ayat 4. Nah, ini malah dianggap perkataan Paulus nih. Jadi kadang-kadang Paulus juga ada benernya, Pak. Itu apa tuh? Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan tuh. Nah, coba. Jadi sebelum kita lahir, sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih kita. Berarti kita semua, manusia, mau nabi mau bukan, sebelum kita ada, itu sudah ada di dalam pengetahuan Tuhan. Sudah ada di dalam pengetahuan Allah. Itu matching dengan Islam, Pak. Di Islam, kita juga semuanya memahami bahwa sebelum kita lahir jadi manusia begini, kan kita hidup di alam roh. Ketika kita menjadi roh ciptaan Allah, Allah sudah mengenal kita. Dan sebelum kita dilahirkan jadi manusia, ditiupkan ke dalam janin, kita semua, Pak, Bapak, saya, Ibu, dulu di alam roh, kita semua sudah berikrar, sudah bersahadat bahwa Tuhan kita adalah Allah SWT. Tidak ada yang lain. Tapi ketika kita lahir, ya kita semua sudah dilupakan dengan kejadian di alam roh, kan kita nggak tahu ya. Kalau Bapak lahir di dalam keluarga Kristen, Bapak menjadi kafir karena orang tua. Kalau misalnya ada orang yang lahir di hidup yang keluarga Muslim, ya alhamdulillah dia tetap menjadi Muslim. Tetapi ketika nanti
orang itu mengenal Islam seperti Bapak, menerima Islam, sampai akhirnya memeluk Islam, Bapak sebenarnya bukan pindah agama, tapi Bapak kembali kepada ikrar Bapak yang pertama kali. Nah, itu berarti kan make sense gitu loh Pak. Kita semua nih manusia lahir, ketika bayi lahir, kita tuh dalam bahasa Islam itu kita tuh fitrah. Fitrah tuh artinya kita suci atau kita hanya apa ya? Fitrah dalam hal ini itu konteksnya muslim. Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada Tuhan yang mencipta. Arti muslim tuh Pak begitu tuh. Islam artinya berserah diri kepada Tuhan. Muslim orang yang berserah diri. Itu tinggal mu itu adalah untuk orangnya gitu. Kalau syirik perbuatan yang mensekutukan Allah, musyrik adalah orang yang syirik gitu. Jadi setiap manusia lahir tuh fitrahnya muslim. Hanya menyembah, hanya berserah diri kepada satu Tuhan gitu Pak. Itu aja. Nah, ketika seperti kita, saya juga dulu pernah dikafirkan orang tua, kembali ke Islam itu kembali ke fitrah gitu. Di Islam tuh konsepnya begitu. Dan di Islam, orang Arab tidak lebih baik Pak dari orang kulit putih, atau orang kulit hitam, atau orang kulit kuning gitu. Orang kulit putih pun tidak lebih baik daripada orang Arab. Bahkan mau Habib sekalipun, Habib tidak lebih baik daripada orang yang bukan Habib juga tidak lebih baik daripada Habib. Yang lebih baik dari itu semua adalah apa? Yang bertakwa. Bertakwa itu artinya cuman menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan. Simpel banget Pak. Simpel banget. Cuman tinggal bertakwanya itu mungkin yang menjalankannya kita masih belum tahu nih, harus banyak belajar gitu loh Pak. Apa perintahnya, apa larangannya gitu. Selama kita bertakwa dan selama kita mengucapkan la ilaha illallah, ketika kita mati, insya Allah surga. Nggak perlu ada yang harus mati di atas kayu salib buat kita gitu Pak. Itu kan konsep keselamatan yang sangat logis gitu Pak. Jadi tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Di Yahudi pun, ya walaupun kitabnya banyak kontradiksi ya Pak ya, tapi konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya sama dengan Islam. Sama, saya bisa katakan. Karena apa? Satu, Nabi Musa mengatakan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad itu artinya Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di Islam, kita ada Quran surat 112. Kul huwallahu ahad. Jadi kalau Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, Kul huwallahu ahad, ada Ehad, ada Ahad. Itu sama artinya Pak. Esa. Nah ya. Terus kemudian di kitabnya orang Yahudi juga ada kata-kata begini Pak, Bilangan 23:19. Tuhan bukanlah manusia. Tuhan bukanlah anak manusia. Hosea 11:9 juga begitu. Nanti apa namanya? Oh, di Hosea ada juga ya? Ada. Di Quran surat yang sama tadi 112 ayat ketiga mengatakan lam yalid walam yulad. Allah tidak diperanakan, tidak memperanakan. Kan sama artinya, bukan manusia, bukan anak manusia. Sejajar itu Pak artinya. Di dalam Yahudi ada konsep begini. Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Ini penting Bapak kalau mau catat nih. Ada ayat yang berbunyi begini Pak. Judulnya bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban persembahan. Kalimatnya gini, basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Udah di sini. Udah? Udah Yesaya pasal 1. Aneh. Udah ditulis kok di sini. Oh, udah. Udah. Nah, Yang tidak ber. Ini aku banyak juga tuh Bu. banyak. Itu bisa jadi karya tulis itu. Wah, itu lebih banyak tuh daripada si itu. Ini belum semuanya di print kok. Aduh. Kalau dulu saya Bu, satu meja besar begini Bu. Iya. Isinya tuh, Ibu tahu kertas post-it nggak? Iya. Yang bisa dilepas, pasang, lepas, tempel-tempel. tempel. Satu meja ini penuh semua nih. Dengan ayat-ayat. Nah, ayat Yesaya 1 ayat 16 18 itu kan jelas banget, Pak. Iya. Nggak perlu ada yang harus mati nebus dosa kita. Setiap manusia, walaupun dosanya merah seperti kirmisi, bisa putih seperti salju. Nggak ada yang harus mati dari sebab salib. Bangsa Niniwe, Bapak, menurut Bapak diselamatin nggak? Diampunin nggak, Pak, bangsa Niniwe? Ya. Kan Nabi Yunus, kita ingat kan? Iya. Nabi Yunus diutus ke bangsa Niniwe. Di tengah jalan dia melenceng. Akhirnya naik kapal. Terus ada badai, dibuang ke laut, dimakan ikan besar.
hari ketiga dilepehin sama ikan masih hidup. Iya. Baru dia balik ke Niniwe gitu kan. Ini nabi yang bandel nih cerita ini. Tapi ketika dia ke bangsa Niniwe, dia memperingati bangsa Niniwe bertobat, diampunin nggak Pak? Kalau bertobat Sama apa sih? Tuhan. Bertobat, Diampunin. Ada ceritanya di Bible diampunin karena bertobat. Nah sekarang siapa? Darah siapa yang harus dialirkan untuk bangsa Niniwe? Kan nggak ada Pak gitu maksudnya. Nah, berarti kan konsep keselamatannya kan jelas. Sama seperti di Islam kita juga harus berbuat amal soleh untuk sampai ke tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yahudi juga sama. Nah, Yesus meneruskan Pak ajaran itu. Saya berani katakan Matius 18 ayat 3. Yesus mengatakan pada bangsa Israel, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak masuk kerajaan surga. Ini bertobat. Yesus bilang suruh bertobat. Kan Yesus gak bilang, kalau kamu nggak percaya saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang nanti akan mati di atas kayu salib, kamu nggak akan selamat. Kan nggak begitu Pak bahasanya. Ya. Terus Yesus juga ngomong ke bangsa Israel, Matius 1 ayat 23, Matius 23 ayat 1. Kalian harus mengikuti ajaran orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu sudah menempati kursi Musa gitu katanya. Menempati kursi Musa itu artinya sudah mewakili Musa gitu kan. Musa sudah nggak ada. Orang-orang Farisi harus diikuti ajarannya. Ajaran apa Pak orang Farisi? Taurat. Tapi jangan ikut kelakuannya ya. Kan Yesus nggak bilang kalian harus mengikuti ajaranku, harus percaya bahwa aku nanti akan mati untuk menebus dosa kalian. Kan nggak ada begitu Pak. Gitu. Nah sekarang kalau mengikuti ajaran Taurat dengan mengikuti ajaran Paulus kan beda ceritanya. Cuma ada yang Yesus bilang Injil yang harus itu Injil Filipus itu apa? Apa? Injil Ada Filipus. di kitab mana ya kok? Yang bilang apa? Yang Yesus bilang Injil Injil Filipus ya? Iya, Filipus. Kalau yang Filipus mungkin yang ini kali yang Itu ucapan Yesus itu. yang Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa gitu. Terus Yesus bilang, kamu sudah lama bersama-sama aku, masa kamu nggak kenal Bapa gitu. Yang begitu bukan? Bukan, jadi maksudnya Yesus bilang Injilnya Injil Filipus, Bapak yang ditulis Filipus ya bukan? Injil Filipus. Iya, cuman aku tuh lupa pernah kan waktu kita baca tuh. Itu Injil apa kan aku bilang. Yang mana? Apa kita tadi mau nanya ke Rani, ada nggak bukunya Injil Filipus? Yang ini kali, yang cerita tentang Yesus mencium bibir Maria Magdalena kali. Ya, Itu Injil Filipus itu, Injil Filipi. Di Alkitab bilang, Yesus bilang itu jadi kita mesti ikutin Injil Filipus gitu. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Seperti setahu saya nggak ada yang begitu. Nggak ada ya? Yesus nggak pernah mengatakan Injil apa-apa. Injil itu ya yang diterima oleh Yesus. Tahu Lupa aku lah. kita selalu baca tuh. Kayaknya pernah baca itu ya. Nah, ini Pak, ini saya ingin memperkuat aja ya. Saya tadi kan menjelaskan ke Bapak Ibu bahwa Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Wahyu ya Pak ya. Lukas 20 ayat 1 Pak. Lukas 20. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil. Injil. Kalau menurut orang Kristen, Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Belum ada. Ini Injil yang mana yang dibawa Yesus gitu Pak? Iya. Berarti ini cocok nggak dengan pernyataan saya bahwa Yesus itu menerima wahyu yang disebut Injil. Ya Yesus memberitakan Injil. Apa yang yang diterima ya dari Allah ya. Kalau di sini dalam konteks ini kan berarti Yesus menerima wahyu dari Bapa kan. Tentang apa? Tentang kerajaan Allah biasanya. Nanti ada lagi Pak, Injil kerajaan Allah juga ada. Cocok kan berarti kan dengan kata saya. Ini Injilnya pakai huruf I besar loh Pak. Iya. Berarti apa? Kata benda kan? Iya. Ya itu Injil itu ya. Injil yang beritakan Yesus. Iya. Nah sekarang kalau menurut Bapak, iblis yang mencoba Yesus ke atas gunung. Iblis itu tahu nggak Yesus Tuhan? Ya kalau umpamanya itu, kalau umpamanya memang Tuhan dia tahu, kalau manusia juga tahu, tapi kan Ya. harusnya Kalau seorang nabi Pak dicobai sama iblis, wajar. Nabi Ayub dicobain. nggak berani masih iblis juga. Tapi kalau Tuhan, emang iblis berani nyobain Tuhannya gitu? Itu aja Bu. Kan nggak make sense gitu loh.
Masa iblis nggak tahu kalau Yesus itu Tuhan, Begitu berani-berani dibawa. nyobain gitu. Ditenteng lagi. Dicenteng ke atas gunung. Ya kan, Nah itu maksud saya. Iya, udah gitu kan Yesus juga bilang, sembahlah dia. Tuhan Allahmu, Iya, Tuhan Allah. bukan sembahlah aku. bukan sembahlah aku. Iya. Kalau dia Tuhan kan pasti kan Iya, ada tertulis kan iya. apa suruh menyembah. Kalau gini Pak, kalau Matius, Markus, Lukas, karena Matius dan Lukas menyadur Markus, jadi kan ceritanya hampir sama semua. Makanya disebut sebagai gospel sinoptik. Tetapi bisa dikatakan bahwa di dalam 3 gospel ini tidak ditonjolkan sifat ilahi Tuhan. Gitu Pak ya. Tapi begitu Yohanes, nah ini di sini nih yang gayanya beda sekali dengan ini. Makanya yang Yohanes ini bisa dikatakan yang mencoba menonjolkan keilahian Tuhan, tapi di lain pihak di dalam Injil Yohanes juga banyak ayat-ayat yang menyangkal ketuhanan Yesus. Gitu. Paling banyak di Yohanes kan tadi kan Yohanes 10:30, Yohanes 8:58, belum nanti ada Yohanes 8:24, Yohanes 1:1. Hampir semua Yohanes Pak yang dipakai sama pendeta-pendeta itu. Seringnya dari Yohanes. Kalau dari apa kata penutup Yohanes kan situ jelas bisa jadi bukti nggak bahwa itu jelas bukan Yohanes Sebadius. Itu yang dipakai sama ahli-ahli perjanjian baru bahwa itu bukan Yohanes Sebadius yang menulis. Ya karena dia bilang dia ya bukan Iya, bukan aku betul. ya. Betul. Bapak udah baca tuh. Bapak udah tahu berarti. Begitu juga Matius. Oh di Matius juga ada ya? Matius juga ketika Yesus mendatangi rumah Matius pemungut cukai, ya, menggunakan kata dia, Pak. Oh dia ya. Nah, kalau Matius yang menulis, kenapa nggak masuk ke rumahku gitu? Iya. Kan gitu. Itu di mana Matius berapa kok? Ada, Bu. Iya berarti ya. Berarti di Yohanes penutupnya ya. Matius 9:10 Matius. dari ayat 9, Bu. Matius 9 ayat 9 sampai 10. Udah 2 itu aja. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Iya. Kira-kira yang nulis Matius bukan, Pak? Iya, benar ini. Ya. Iya, ini Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Iya. Menurut ahli perjanjian baru, 2 ayat ini yang mengindikasikan bahwa yang nulis ini bukan Matius. Iya betul ya. Iya. Kalau Markus ada? Markus tadi saya kasih lihat buku ini. Ternyata dari sini. Oh yang dulu. Oh iya, iya. Markus ternyata mengutip dari kisah-kisah yang ditulis oleh Homer, Pak. Yohanes ternyata mengadopsi tulisan-tulisan Euripides tentang Dionysus anak dewa Zeus, Pak. Nah lo. Jadi dari 4 gospel itu sebenarnya penulisnya cuma 2, Markus dan Yohanes. Markus dari Homer, Yohanes dari Euripides. Gitu jadinya. Kalau saya nggak ada bukunya, saya nggak berani ngomong, Bu. Iya. Karena ada bukunya, saya berani ngomong dan saya udah baca. Cuman ini saya tinggal copy paste aja nih, yang dikutip dari Markus nih ke PowerPoint gitu. Dan ini banyak banget soalnya. The second phase, Pak. The second phase. Iya, Yang ini kan Odyssey, ini Markus nih. Telemachus and Pisistratus wrote to Sparta. Jesus and disciples walked to Galilee. Menelaus refused to send them away. Jesus refused to send them the guys away. Oh, ya hantu ke selatan ya ke Galilea ya, sama-sama Advent. Everyone said men and women. Everyone said apparently men and women. They took bread, wine, and Ganti meat. Jesus namanya took doang, ya? bread and fish. Jadi yang diganti cuma nama-nama orang, nama tempat. Iya nama tempat sama. Dan ini diambil dari semua dari bahasa Yunani, Pak. Saya udah download sih. Itunya apa? Yang disebut dengan kisah yang Iliad itu, yang tulisannya Homer itu. Tebel banget soalnya. Sebenarnya tuh hari Kamis tuh hari ulang tahun pernikahan kita gitu. Oh. Nah, terus harus ke gereja gitu. Bukan tadinya maunya Oh, mau sahadatnya. hari Kamis. Oh.
Tadinya gitu. Oh gitu. Pas Mau sadatnya di hari ulang tahun pernikahan. Sebentar hari Kamis tanggal 29 ya? Kosong Pak? tadi Masih kosong saya? boleh nggak? Boleh. Ya boleh aja. Maksudnya Insya jadi- Allah. Jadi pas apa namanya? Pas hari Kamis kan Boleh. karena hari Rabu tuh dipakai gereja jadi hari Kamis ya. Boleh, Tapi boleh. nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Insya Allah, insya Allah. Ya doain ya biar apa Iya, namanya insya Allah. yang di gereja juga lancar gitu. Iya. Maksud saya bisa. Saya book ya Pak ya? Ya. Jam berapa? Terserah Mas jam berapa. Kalau Ko Doni Kalau waktunya jam Dede berapa? enaknya jam berapa? Saya tuh lebih bebas malam Pak. Boleh. Malam ya? Iya. Lebih bebas malam. Ya boleh aja jam. Seperti tadi juga nggak apa-apa jam 7. Ya parkiran juga kosong jadi. Iya. Kalau siang penuh tuh saya lihat parkiran. Betul. Betul. Malam ya Pak ya? Jam 7 ya? Terus persiapannya apa kok? Saya KTP aja Pak, Bu. Cuman KTP. KTP. Atau kalau Bapak mau, KTP-nya saya pinjam, saya foto. Nanti begitu Bapak bersyahadat, sertifikat udah langsung saya kasih. Boleh aja. Besok tinggal disiapin sama anak buah saya. iya. Ya kasih KTP-nya. Terus apa buat apa yang dipersiapkan badan kita gimana harus apa dulu? Gini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sebelum bersyahadat sebaiknya mandi besar. Mandi besar itu artinya kita mandi dengan niat untuk membersihkan hadas besar. Ya, Bapak Ibu cuma tinggal perlu membasahi seluruh tubuh gitu aja. Tapi sebelum mandi berniat dulu. Aku berniat mandi besar untuk membuang hadas besar. Lillahi ta'ala. Hadas. Membuang hadas. Hadas itu ya semacam kayak apa ya, bisa dari kotoran atau yang najis atau yang karena perbuatan apa suami istri persetubuhan, itu juga merupakan hadas besar. Kalau di Kristen kan nggak ada Pak ya. Habis bersetubuh langsung ke gereja kan nggak masalah gitu. Kalau di Islam nggak Pak, ada aturannya. Habis suami istri melakukan hubungan suami istri itu ada kewajiban namanya mandi besar. Nah mandi besar itu sebenarnya juga mirip dengan Yahudi Pak. Kalau Bapak mau tahu, baptis aslinya orang Yahudi itu sebenarnya mandi besar Pak. Cuman mereka mandi besar dalam bentuk nyelup ke kolam gitu. Sama kan nyelup kolam dengan mandi seluruh, membasahi seluruh tubuh kan sama sebenarnya kan, seluruh badan kena air. Tapi ketika di Kristen, baptis itu dijadikan sebagai momen pernyataan iman. Gitu. Yang beda di situ. Nah mungkin kan di Arab kan air susah, jadi dimudahkan dengan cukup mandi besar. Tapi tujuannya sama. Gitu. Saya foto Bu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu datang tinggal udah jadi ininya apa sertifikatnya. Itu untuk apa aja gitu, maksudnya dipakai untuk ngurus-ngurus ya tuh kok. Ganti KTP juga kan? Pertama kali yang paling penting adalah Bapak untuk mengurus perubahan agama di KTP. Itu paling penting. Kalau nggak ada itu nggak dilayanin Pak. Di Dukcapil. Ya. Kalau ganti gitu bukannya cukup di kelurahan aja kok. Iya di kelurahan. Oh. Di kelurahan, Bapak tanya petugasnya, mau cari petugas Dukcapil gitu. Biasanya kan ada Pak petugas Dukcapil di kelurahan. Nanti dia mengurus, Bapak tinggal kasih apa KTP dan apa namanya bukti pindah agama. Nggak sampai sehari jadi, cepet. Iya langsung. Iya langsung. Oh, gitu. Nah nanti Bapak Ibu tinggal saya masukkan program pembinaan. Siap. Dah ngaji bareng, alhamdulillah. Biasanya Keren itu. nanti dikasih tahu ya. Di rumah Bu, di rumah Ibu. Oh, Ya untuk ngaji. yang ya nanti ada yang datang gitu ya. Iya, iya, ngaji bareng. Apa ngaji di rumah? Ibu tinggal tentuin hari apa, jam berapa, udah gitu aja. Nanti gurunya akan menghubungi Bapak Ibu, janjian. Nanti kita cari guru yang rumahnya dekat sama Ibu. Jadi jangan yang jauh-jauh. Gitu. Kita kan cakup Jabodetabek. Oh. Mualafnya di mana ya kita cari guru yang rumahnya dekat. Gitu. Tapi waktunya apa asal nggak ke dokter sih. Gini Pak, Bapak fleksibel kok, fleksibel. Kita juga Wow. kapan aja bisa kita ya. Iya, terserah Bapak bisanya kapan. Kalau Bapak harus ada kegiatan lain, geser aja. Karena nanti Bapak dapat nomor ke gurunya. Iya. Nah, bisa digeser jam berapa atau hari apa, boleh. Nanti kan gurunya kan setiap kali setelah mengajar, dia foto dan
laporan, dia lapor ke lembaga kursus. Lembaga kursus ini nanti yang ngirim laporan ke kita. Gitu. Kita tinggal bayar ke lembaga kursus. Tenang Pak. Yang penting belajar nih. Nah, Bapak tinggal belajarnya nanti step by step. Tidak ada kata terlambat Pak. Muslim itu belajar, itu nggak ada batas waktunya. Belajarnya sampai kapan? Sampai mati. Ya. Memang saya yang khawatirnya bahasa Arab doang. Gak usah khawatir Pak, gak usah khawatir. Saya juga dulu begitu. Tapi nanti Bapak jangan terkesima ya Pak ya. Jangan terkesima kalau Bapak nanti sudah bisa menghafal satu surat. Beneran Pak, saya kasih tahu. Tanya tuh. Itu makanya saya kan pernah dengar itu yang siapa ya Ustadz yang bilang kalau kita menghafal tuh Fisudurinas katanya, masukin ke dalam hati. dalam hati tuh gimana sih maksudnya katanya jadi nggak bakal bisa hilang katanya kalau itu. Ini makanya Pak, saya bilang Quran itu kan murni firman Allah. Kalau namanya firman Allah sudah masuk ke dalam hati kita, gimana caranya keluar kalau kita nggak bermaksiat gitu? Selama kita nggak bermaksiat nggak akan keluar Pak. Selama kita memelihara firman Allah. Kalau bermaksiat bisa hilang, bisa keluar lagi, bisa hilang gitu. Bermaksiat itu macam-macam ya Bu ya, bukan harus berzinah bukan. Iya. Beda sama kalau menghafal Bible susah banget ya. Ada nggak Bu yang hafal Bible? Susah banget. Ada nggak Bu yang hafal Bible? Nggak usah satu buku lah, satu lembar aja. Segini nih. Nggak bisa. Ada nggak Bu yang hafal? Ya, dan satu lagi Bu gini Pak. Ini kan namanya kan hard copy ya Pak ya. Di komputer nanti mungkin ada soft copy. Kita buang semua nih. Hard copy, soft copy yang ada di seluruh dunia. Bible dan Quran. Ya, semua dimusnahkan lah. Kira-kira yang bisa terbentuk lagi yang mana? Quran. Quran. banyak hafiznya. Karena banyak hafiz. Anak 5 tahun aja udah ada yang hafiz. Hebat. Kita tinggal panggil satu orang hafiz, baca, tulis. lagi. Jadi, coba kalau ini. Nggak Hilang ada. arah. Iya. Beda di situ. Nanti Bapak kalau sudah bisa hafal satu surat, rasanya Pak di sini Pak. Masya Allah. Bener kayak orang yang haus, kasih air dingin yang sejuk banget. Jadi Gitu. pengen lagi gitu yang apa Pengen lagi. Bener. Nanti seumur hidup kalau Bapak sudah hafal surat Al-Fatihah, seumur hidup Bapak baca surat Al-Fatihah nggak akan ada bosan-bosannya. Nggak akan ada bosan-bosan. Coba Bapak, Ibu baca Yohanes 17:3. Suruh baca terus. Bosan lama-lama. Iya. Tapi baca Al-Fatihah Bu, nanti Ibu rasain sendiri. Nggak akan ada bosannya. Saya bisa kasih tahu. Saya dulu pernah Pak, begini Pak. Saya naik motor dari sini sampai Palembang. Sendiri waktu itu ada proyek ke sana. Sampai di Palembang, sore check-in hotel, udah mandi, wudhu, sholat. Waktu di hotel itu, saya kok tiba-tiba kok pengen banget gitu, saya umroh gitu. Saya baca satu surat yang memang sudah saya berusaha hafalin gitu ya. Begitu saya bisa hafal, saya ingat umroh, itu sholat Bu, bisa sambil nangis sesanggukan Bu. Beneran. Rasanya gimana gitu lah. Nggak bisa dibayangin Pak, bener. Apa ya? Beda lah, nanti Bapak rasain sendiri deh. Memang kalau umroh itu syaratnya apa kok? Umroh itu kan hanya ziarah Pak. Ada beberapa ritual yang harus dilakukan di sana. Nanti ada apa namanya? Tawaf di Ka'bah, terus kemudian ada yang bolak-balik ke Jadi harus Bukit bisa sholat Mawatu. dulu pasti ya. Iya dong Pak, sholat dong. Iya maksudnya kan harus Sholat sebentar lah, seminggu udah bisa lah Pak. cuma balik syaratnya itu doang ya. Itu aja. Nanti di sana pasti ada guide yang menuntun, yang membacakan doa. Nanti kalau lagi tawaf baca apa, Itu dituntun itu ya. dituntun. Pasti ada penuntunnya, ada guide-nya Pak. Tenang aja. Yang penting bisa sholat aja dulu ya. Iya. Sholat itu hanya ketika kita mau ikut sholat yang berjamaah di sana. Kalaupun Bapak belum bisa, sampai benar-benar belum bisa sholat, ikutin aja Pak gerakan orang-orang yang ada di situ. Membaca subhanallah, subhanallah, udah cukup. Cukup Pak, benar. Nanti kan ketika jam-jam sholat, ketika kita sedang tawaf di Ka'bah, begitu ada jam sholat azan, semua akan berhenti cari tempat duduk masing-masing untuk sholat di situ. Jadi kita sholat semuanya menghadap ke Ka'bah. Rasanya luar biasa Pak, kalau udah sholat, benar. Mudah-mudahan masih diberi kesempatan Bu, Pak, sama Pak, benar, insya Allah. Oh berarti nanti kalau misalkan
Kamis malam kan bersahadat tuh. Iya. Berarti mulai sholat tuh sholat Iya, Apa? Jumatnya. besoknya. Iya, Jumatnya. Oh, berarti mulai sholat Jumat juga ya? Kalau boleh, kalau sebaiknya sih langsung sholat Jumat. Sebaiknya. Pokoknya Bapak tinggal duduk, dengerin, ikutin aja gerakan orang, Pak. Udah gitu aja. Sama PRT aja. Sama Pak RT boleh. Karena ada temen di komplek maksudnya. Sudah, Cuman kalau emang belum datang. tahu sih mau apa. Tapi dia belum tahu maksud saya mau apa namanya mau. Bapak kasih surprise dong. Samperin ke rumah Pak RT. Selama ini suka Pak Heri ayo kita Jumatan gitu. Nah nanti Oh, sering digodain? Sering. Gantian Pak Heri yang ngajak Pak RT Jumatan. Pak RT kita Jumatan gitu. Gitu aja Pak. Ini Jumatan yuk. Nanti biar Pak RT-nya yang bengong-bengong. Hah, kok ngajak saya Jumatan gitu. Udah pakai sarung. Harus pakai sarung gitu ya. Enggak juga. Enggak juga, Pak. Pakai celana biasa juga nggak apa-apa. Yang penting bersih gitu ya kok ya. Iya, yang penting bersih. Yang penting bersih. Bapak pakai kemeja ini, pakai celana ini, kamar itu nggak apa. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Saya Jumatan, Pak, begini. Benar ya, cuman topinya ganti yang kopiah. Kalau saya kenapa nggak bisa sholat pakainya kan kalau ini kan mentok. Jadi harus balik begini gitu. Atau pakai kopiah. Yang penting apa namanya tidak memperlihatkan aurat, Pak. Kalau laki-laki kan auratnya Lutut aja ya. sampai pusar. Ini segini auratnya. Alhamdulillah ya, Pak ya. Iya. Ibu. Oh tapi itu Injil apa tadi tuh kok Injil Barnabas? Filipus tuh Oh, Filipus. emang ada itu ya keterangan kalau Yesus itu ya? Ya, nanti saya bacain, Bu, sebentar. Aku tuh pernah dengar juga tuh yang dari Ustadz Kainama itu. Oh, kayak nama. Jadi memang menikah ya. Tidak ditulis menikah. Tapi kan kita bisa berpikir, tradisi Yahudi itu sama Islam malah lebih ketat Yahudi, Bu. Jadi nggak Di mau. Yahudi Tapi itu memang kalau di Alkitab juga kan ada yang apa tuh yang membasuh sampai Iya. itu gitu kan. Pakai gitu rambutnya lagi pakai ya. di lapang itunya. Nah, gini, kalau mengenai peristiwa Yesus yang dibasuh kakinya, kan itu kan ngambil dari sini, Pak. Oke. Tapi kalau kita kembalikan ke tradisi Yahudi, seorang wanita yang bukan istrinya memegang laki-laki yang bukan suaminya, itu hukumannya rajam, Pak. Menurut Profesor Barbara Thiering yang meneliti dokumen Dead Sea Scroll, itu ada potongan manuskrip kecil segini, Pak, tulisannya Yesus berkata istriku. Berarti ada kemungkinan Yesus punya istri kan? Iya, iya. Nah, Profesor Barbara Thiering juga yang mengatakan bahwa prosesi di dalam Bible yang menceritakan seorang wanita menyeka kaki Yesus dengan minyak dan menyeka dengan rambutnya, itu adalah prosesi pernikahan. Menurut profesor itu. Tapi kan ternyata kan Markus cuma mengutip dari sini gitu kan. Oke, kita abaikan. Terus di dalam Bible, Yesus oleh muridnya juga, muridnya manggil Yesus apa? Rabi. Rabi harus kawin ya. Rabi harus nikah. Harus nikah Di ya. dalam tradisi Yahudi, karena di dalam tradisi Yahudi, Pak, seorang anak usia 13 tahun buat laki-laki atau 11 tahun buat perempuan sampai usia 18 itu udah harus menikah gitu. Nggak menikah malah aneh gitu. Nah, nanti itu kan udah waktunya belajar, ada tahapannya, Pak. Nah, ketika seorang udah berusia 30 tahun yang sudah belajar itu baru dia boleh mengajar orang banyak gitu. Itu sudah boleh disebut rabi. Ya, Yesus memulai pelayanan umur berapa? Kan umur 30 tahun, Pak. Nah, itu dia sudah waktunya ngajar. Tradisi Yahudi begitu. Dan kemungkinan besar dia pasti sudah menikah. Ini ada sebuah gospel, Pak. Ditemukan dalam kumpulan gospel-gospel yang ditemukan di, ini nama desa nih, Desa Nag Hammadi di Mesir. Ditemukan tahun 1945, setelah diteliti, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ada yang bunyi begini. Ini di dalam Gospel of Philippus kalau nggak salah. Philippus atau Philippus? Philips. Nah, ini dianggap adalah gospel-gospel dari kelompok Kristen Gnostik, Pak. Nah, Gospel of Philip nih. Ibu baca sendiri di sini. Maksudnya apa itu? Hah? Gnostik itu ya kelompok Kristen yang tidak menuhankan Yesus. Oh, yang nggak menuhankan Yesus. Berarti yang pertama nih berarti ya. Iya, bisa juga dianggap ini juga tulisan-tulisan orang-orang Kristen Basilidean, Pak. Kelompok Kristen Basilidean itu yang tidak percaya bahwa yang disalib adalah Yesus.
Oh mereka nggak percaya ya berarti ya. Yang disalib adalah Simon orang Kirene. Ibu pernah baca kan? Iya. Di 3 gospel kan ada kan? Oh yang mikul salib Mikul terakhir ya? salib. Nah, ini gospel-gospel mereka ini. Nah, makanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes menyebutkan Simon orang Kirene yang mengangkat salib. Tapi cuman gospel Yohanes yang tidak menyebutkan Simon orang Kirene. Kenapa? Karena dianggap gospel Yohanes itu ditulis untuk melawan kelompok yang ini. Ini dia mencium di bibirnya berarti ya nih. Nah, Maria of Magdala. Ya, sering. Dan bukan cuma sekali dilihatnya, sering. sering. Kalau sering, nggak usah sering, sekali aja udah dirajam kali. Nah, ini ada gospel lagi namanya The Second Treatise of the Great Set, Pak. Di sini diceritakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tapi Simon orang Kirene, dan Yesus melihat itu dari jauh sambil tertawa. Iya, tertawa. Makanya aku juga pernah dengar itu. Ini menurut ini tapi ya, menurut mereka. Simon. Someone else on the crown. And I was. Kalau nanti hari Kamis saya harus pakai kerudung nggak? Kerudung ya. Nanti kita juga ada sih. Oh ada. Ibu bakal dikasih malah. Oh gitu. Iya. Tenang aja, Pak. Oh jadi dari rumah nggak usah ya, nggak usah bawa kerudung ya? Kalau sudah ada boleh, nggak ada pun nggak apa-apa. Oh gitu. Nanti malah ibu kita kasih mukena juga, kita kasih sajadah juga malah. Kalau yang tentang apa namanya cerita Ismail Ishak yang di Bible yang mau dikorbankan itu, apa sudah pernah dengar penjelasan saya belum? Iya. Sudah kan? Ya memang Kronologinya ternyata itu ya, apa? kita kan lihat pada saat dia diperintahkan ada di Berseba. iya Berseba, terus baliknya ke Berseba lagi. Berseba lah. Terus kan ada pendeta bilang, wah si apa Ruditan itu ngomong memang kan saya bilang bisa aja dia ngambilnya katanya dari apa namanya dia cerita dari belakang katanya. Saya jadi tadinya nggak ngerti jadi ngerti ini maksudnya apa kalau dia kan ceritanya dari Iya. tapi dia nggak cerita dari depan dari belakang. Lama saya bener juga katanya. Tapi memang aku juga mikir bener juga kenapa perintahnya ada di Berseba terus kembali ke Berseba kok yang Iya. yang dipersembahkan kok Ishak bukan ini. Sedangkan Sarah matinya di Hebron. Iya. Itu Begitu Abraham mendatangi. Iya. Berarti waktu kembali ke Berseba berarti Abraham pulangnya salah bawa anak kali. ya, siapa yang bilang waktu habis ngobrol katanya Apa tuh yang Andre tuh? Oh, Andre Tunggal. Oh, iya iya. kan wah dia pinter aja katanya dia bilang katanya. Tapi kan Andre Tunggal tidak membantah perkataan saya. Enggak, dia bilang Malah dia bilang saya kontradiksi karena saya malah mempercayai Alkitab. Bukan saya mempercayai Alkitab, saya sedang menceritakan kronologi di Bible Iya, kronologi. yang tidak masuk logika. Bukan saya berarti percaya. Ya saya percaya sama tetap Quran lah. Ngaco aja tuh Andre Tunggal. iya dia bilang wah pinter juga katanya sih. Pintar juga tapi nggak reaksi, nggak ini ya, nggak jawab ya. Dia tuh ngomong sendiri tuh. Iya. Monolog dia. Itu udah 2 kali Pak saya ajak dialog Pak, nggak mau dia Pak. Nggak mau dia. Saya bilang ayo kita ngobrol aja, dialog aja seperti gitu. Nggak mau masa kita paksa. Sebelum kodon di naik sekarang, saya duluan bahas Nabi Ibrahim di YouTube saya. Tuh. Oh gitu. Jadi penelitiannya, saya nelitinya sama kayak kodon dari ayat-ayat itu tentang Ishak yang dibawa tuh umur 2 tahun masa Ismail digendong sama. Iya itu juga. Ya. Iya, itu aneh Aneh kan? juga itu. Itu dibuang ke semak-semak udah gede kok. Udah gede dibuang. Umur istilahnya itu diteliti gitu. Sampai mikir dia. Aneh. Nggak mungkin nih. Anak tunggal kan cuma istilahnya sebelum ada Ishak. Oh gitulah ceritanya kan dicampur-campur saya pikir. Ini kalau misalnya nggak mungkin Ishak yang dikurbankan, pasti Ismail. Ya kalau itu kronologis ya dari kronologis. mulai umur bedanya berapa Iya. tahun, terus diteliti. Baru saya berani ungkapin di YouTube. Banyak yang respon. Pak. Oh, gitu. Nggak, biasanya kan suami atau istri yang masuk Islam salah satu. Ini berdua, alhamdulillah. Cuman yang lucu cerita itu juga ya penciptaan itu Oh iya. apa kan Alam semesta. ada juga masa
apa namanya gelap dan terang tapi bulan sama mataharinya belum. Iya. Kan jadi ini kayak bikinan manusia ini apa bukunya nih kan Betul. masa Allah nggak pinter ya kan? Oh. Jadi Baru halaman pertama tuh Pak. iya. Itu halaman pertama. Nah, saya mau kasih lihat Bapak ini bukti ya Pak ya, ini bukti nih bahwa memang ada kayak semacam apa ya, upaya gitu lah Pak. Atau saya kasih yang bahasa Inggris saja harusnya. Saya tunjukin Pak dari kitabnya Yahudi yang diterjemahkan ke dalam kitab orang Kristen, itu ada bahasa yang berbeda begini nih. Kalau di yang Kristen kan kita sudah sering baca. Yang ini kan, in the beginning God created the heaven and earth, and the earth was without form and void, and the darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God. Ya Pak? Roh Allah. Kan di yang bahasa Indonesia terjemahannya roh Allah. Melayang-layang kan gitu ya. Ya kan? Move upon the face. Nih. Kalau Ibu baca nih. Ada mulanya. Dan roh Allah. Ya Bu ya? Turun melayang-layang. Roh Allah melayang-layang. Nih. Di atas permukaan air. Soalnya Awalnya mirip Pak, awalnya Pak. In the beginning of God creating the heaven and the earth. When the earth was astonishingly empty, with darkness upon the surface of the deep, and the divine presence. Beda nggak Pak? Divine presence sama Spirit of God. ini kan apa roh Allah gitu. Ini kan Spirit of God, Indonesia jadi roh Allah. Roh Allah. Kalau divine presence kira-kira apa Pak artinya Pak? Kehadiran ilahi. Beda ya. Sama nggak dengan Spirit of God? Divine ya present ya. Ya. Divine presence, kehadiran ilahi. Kehadiran. Memang kata yang dipakai di sini itu berasal dari kata bahasa Ibrani itu ruah, Pak. Ruah itu arti bisa ruh, bisa angin, bisa kuasa, bisa kehadiran. Oh, kehadiran juga bisa. Bisa. Mereka mengartikan divine presence, tapi kalau Kristen mengartikan roh Allah. Kenapa mengartikan roh Allah? Karena Trinitas. Oh, karena Ada Allah Bapa, itu roh. Putra, Roh Kudus. Putra- Kristen kan juga mengatakan bahwa Tuhan itu adalah roh. iya. Makanya kita harus menyembah dalam roh. Ya kan? Nanti ada ayat lain, iblis juga roh. Oh iya, roh juga. Berarti Tuhan serupa sama iblis gitu tuh gimana? Sama. Ciptaan berarti. Karena ada Trinitas, makanya mereka menerjemahkan dengan roh Allah. Padahal Ini kehadiran divine ya. presence. Kehadiran Allah. Kalau yang apa namanya yang ada disebut malaikat itunya, nama malaikat yang kami itu, Kita yang Oh kita, itu kejadian 1 ayat 26. tapi di ininya, Itu Bu, yang hijau. Nah ini nih, di sininya ada nama katanya ada nama itu, Sebentar. malaikatnya. 26. Oh, yang ada malaikatnya tuh di Mazmur 82 ayat 6 Oh, Pak. bukan di penciptaan. Oh bukan. Yang dibilang kita itu. Nih. And God said, let us make Ah, man ya itu. in our image kan? Ya. After our likeness. They shall rule over the fish of the sea, the bird of the sky, and over the animal, and the whole earth, and every creeping things that creep upon the earth. Nah, kita baca nih Pak di sini. Targum Jonathan paraphrases, and God said to the ministering angels. Nah, Ya, itu ini kan. dia. Jadi di sini maksudnya adalah Tuhan berbicara kepada sidang ilahi. kepada malaikat sama malaikat Iya, itu. nah malaikat itu, tuh ya. iya, nah itu sama prinsipnya atau konsepnya dengan yang di Islam, Bu. Iya, Ketika ada kata kami di dalam Quran, iya. Oh, itu sama ya berarti ya? sama. Kemarin Kak C juga gitu. And Itu God udah said to- lama katanya Trinitas itu kata kita katanya gitu ya. Ya, dibilang gitu. Itu bukan berarti ini benar ada itu. Nah, sekarang kan pertanyaannya gini. Kita PL-nya Kristen kan berasal dari sini. Iya. Ini yang nulis kan bukan orang Kristen. Ini yang nulis kan orang Yahudi. Fotonya ini. Yang punya otoritas untuk menafsirkan ini siapa? Gitu. Ini nih. Ini fotonya semua jadi aku cuma kasih tahu ayatnya ini.
Misalnya kemarin pendetanya ngomong gitu. Ini aja. Baik ini sama ini boleh. Iya. Ini di bawahnya ketutupan sama yang bundar. Jelas kan Pak? Sini. Jelas. Ini yang Makanya. ini soalnya yang di bawahnya. Ini kan ngomongnya God said to the ministering angel. The ministering angel, ya. Ya. Mending bawa pendeta yang gini Pak. Maunya sih gitu. Aku malah maunya gitu. Nih ya, ini Ininya ya, covernya. Tanah. Tanah. Udah. Udah. Itu di alasannya apa ayat Tritunggal itu. Iya, ya itu memang proyeknya Kristen Pak. Selain daripada kita, terus ada roh, itu ya itu. Upaya mereka gitu. Kalau Jadi di Islam kan bukan roh ya. bukan, kita sebutnya zat Bu. Zat pakai D ya Pak ya. Pakai D ya? Bukan Z loh Pak. Kalau zat itu kan materi, Iya, materi. kalau ZAT. Kalau kita sebutnya zat itu artinya pribadi, person, essence gitu Pak. Nah, justru malah pernah ada kesalahan dalam Bible yang menyebutkan Allah itu adalah zat, ZAT Pak. Jat. Ada. Coba yang ini Kalau masih tulisnya itu. terjemahan lama itu, tapi coba di sini pakai terjemahan apa ya? Ini saya punya Bible ya Pak, 1916 nih. Ini saya belinya pakai tender Bu. Oh ini. Lawan tender saya LAI. Saya dapat ke saya nih. Hah? Yang Tuhan itu adalah zat. Iya. Apa di situ kan? Nggak tahu makanya gue mau cek nih. Ibrani 1 ayat 3 apa? Apa Ibrani 3 ayat 1 ya? Tuh, Rick. Yang ini, yang Ibrani ditulis apa? Surat Rasul Paul yang dikirim kepada orang Ibrani. Oh, Padahal ini bukan tulisan Paulus tuh. oh gitu. Bukan, Ibrani bukan tulisan Paulus tuh. Belum katanya belum penulisnya juga nggak jelas. Nggak jelas. Berani ya dia. Kalau nggak salah di terjemahan lama deh kok. Iya, yang TL. Gue lagi coba ngecek di sini. Ibrani berapa ya? 1 ayat 3 kan ya? Tuh Pak, Ibrani 1 ayat 3 tuh. Terjemahan lama, pakai zat. Ya makanya cuman dia pakai T gitu ya. Terjemahan lama itu. Jat. Jat. Kalau zat itu berarti cair, padat, apa gas gitu. Tuhannya. TL nih. Jadi maka ialah yang menjadi cahaya kemuliaan Allah dan zat Allah yang kelihatan. Mungkin maksudnya penerjemah itu dulu mau nulis pakai D ya, zat ya. Iya. Kayaknya mau ngikutin itu ya. Sebenarnya Iya. mau ngikutin apa Al-Quran ya itu ya. Sekarang Bapak tahu nggak kenapa Bible-nya LAI masih ada kata Allah? Sebabnya. Ya, Saya pernah bahas tuh sama Ustadz Kenaman. bukannya karena udah dirubah di itu. Jadi apa nama itu jadi apa maksudnya di kamus bahasa. Enggak. Di kamus tadi kan saya udah kasih lihat Bapak yang KBBI kan Allah kan nama Tuhan dalam bahasa Iya, Arab. dalam bahasa Arab ya. Tapi di dalam LAI kan kata Allah kan sebagai generic name, bukan proper name. Nah, ada dokumen Belanda Pak, tahun 1936 yang mengatakan bahwa menggunakan kata Allah itu memang untuk mendekati umat Islam. Oh karena memang awalnya niatnya itu ya. Untuk penginjilan. Jadi ada pepatah begini, kalau kita mau menebang sebuah pohon, kita harus menggunakan kapak yang gagang, kapak itu dari pohon itu gitu. Ya, itu kata Allah itu yang dipakai. Jadi kayak yang bilang itu jadi kalau pakai yang lain nggak laku katanya. Ya. Oh, Ya karena kan Islam di Indonesia kan mayoritas banyak. Kan itu kan pasti menggiurkan kan Pak buat Kristen. Jadi mirip-mirip ya dibilang Kan aslinya memang Theos ya. Harusnya Bahasa Yunani dewa kan, Theos. harusnya. ada dewa. Harusnya sih gini kalau menurut saya.
Harusnya yang Theos itu menjadi Tuhan, yang Kurios menjadi Tuan. Harusnya. Ini kan rancu, masa God jadi Allah, Lord jadi Tuhan. Kan terbalik, harusnya kan God kan jadi Tuhan. Iya. Gitu. Nah Allah ini yang pakai kata Allah cuman Alkitab bahasa Indonesia, Malaysia, sama Arab, Kristen Arab. Tapi Kristen Arab menggunakan kata Allah dalam Bible mereka itu sebagai proper name. Oh, beda ya. Ini ada kamus Pak, kamus bahasa Arab tuh, yang menyusun pendeta Louis Makluf. Di situ disebutkan Allah itu adalah Ismu Al-Zat Al-Wujud, nama daripada pribadi yang ada dan selalu ada. Nama. Itu namanya ya. Namanya. Kalau ini bukan nama, jadi generic name. Jadi masing-masing agama punya Allah Tuhan namanya. Iya. Punya nama. Kalau Kristen kan Tuhannya namanya Yesus. Kenapa nggak pakai Nama Yesus aja gitu? Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ada sih Pak pendeta yang jujur. Harusnya Bible nggak boleh pakai kata Allah. Allah adalah nama Tuhan orang Islam gitu. Itu namanya pendeta Sulistio. Pendeta Yakub Sulistio di Temanggung. Yang itu ya. Itu dia jujur itu. Yang di Surabaya ya, bukan? Bukan. Bukan ya? Di Temanggung ya. Temanggung apa Wonosobo gitu. Yakub Sulistyo ya. Bahkan dia pernah menuntut ke LAI. Oh ya, akhirnya dia bikin itu sendiri ya. Sinode sendiri jadi ya. Iya. Tapi ditolak akhirnya sama pengadilan karena yang nuntut perorangan, harusnya lembaga. Nggak tahu yang nuntut dia atau orang lain, tapi dia jadi saksi ahlinya gitu. Kalau nggak salah gitu. Iya, Udah senior banget sekarang Ustaz Pendeta Yakub itu. Umur 80 lebih kayaknya. Kasihan udah di kemalaman dia. Biar Hari ini mah masih pagi Pak, kalau saya mah. biar kita setiap hari ya. Baik, mudah-mudahan dilancarkan Pak hari Kamis Pak. Oh, mau numpang ke Boleh. ini dingin banget aslinya. AC-nya kedinginan. Mau tinggalin tapi kasih saya berapa gitu uang kerohiman. Nah, kalau dia negonya terlalu mahal, kita nggak mau, gitu kan bisa Orang gereja tapi ngomongnya uang kerohiman. Istilah dari bank ya Pak? Iya dari bank. Ngomongnya gitu di bank ya. Kerohiman.